Pemurnian Ki terkuat, episode 571-580. Bab 571, Tuan Yi ada di sini. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Tang Dong, Presiden Ji, Tuan Fang, halo, terima kasih banyak telah memberi kami wajah kamar dagang Huaibei dan datang ke perjamuan malam ini. Sebelum Chen Xiangwen selesai berbicara, sebuah suara datang dari belakang. Gurong, dalam setelan formal, dengan senyuman di wajahnya, membawa sekelompok anggota inti kamar dagang untuk menyambutnya. Melihat Yu Ruobing dan Chen Xiangwen, Gurong terkejut dan bertanya, apakah Anda kenal Tuan Fang? Mata Chen Xiangwen bergerak sedikit, dan Yu Ruobing di sampingnya berkata, saya pernah bertemu sebelumnya. Oh, Gurong tidak berkata apa-apa, menoleh dan mengulurkan tangan ke Tang Mingde. Tang Mingde menyunggingkan senyuman di wajahnya dan mengguncang Gurong. Setelah berjabat tangan dengan Tang Mingde, Gurong melihat ke samping Fang Yu lagi dan mengulurkan tangannya. Fang Yu memandang Gurong dan tidak bermaksud mengulurkan tangannya. Wajah tersenyum palsu Gurong dan kekejaman yang tersembunyi di bawah matanya tidak luput dari pandangan Fang Yu. Karena dia merasa tidak nyaman, Fang Yu tentu saja tidak perlu memberinya wajah. Haha, aku tiba-tiba, seorang ahli seperti Tuan Fang, kualifikasi apa yang dimiliki manusia seperti kami untuk berjabat tangan denganmu? Gurong tertawa, dan berkata dengan cara yang aneh. Para anggota kamar dagang di dekatnya tertawa, berpikir bahwa mereka bisa menutupi kemarahan di wajah mereka dengan tawa. Masuk, hidangannya sudah siap. Gurong mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Pada titik ini, Fang Yu juga tidak bermaksud untuk pergi. Yang lainnya hanya bisa mengikuti Gurong ke Hotel Metropolis Selatan. Meja makan di aula lebih besar dari meja konferensi umum, dan terdapat lebih dari selusin hidangan di atasnya. Malam ini tidak sia-sia, Fang Yu berkata dengan sepenuh hati, langsung duduk. Awalnya, Lin Batian ingin duduk di samping Fang Yu, tetapi Tang Xiaorou menarik pakaiannya. Tuan Lin, izinkan saya duduk di sini, oke. Anda duduk di sini. Wajah Tang Xiaorou sedikit memerah, dan dia memohon dengan suara rendah. Lin Batian memandang Tang Xiaorou, lalu ke Fang Yu, dengan senyum jelas di wajahnya, dan berkata, tidak masalah. Jadi, Fang Yu duduk di sebelah kiri dengan Jirumei dan Tang Xiaorou di sebelah kanan. Di seluruh meja makan, terdapat lebih dari 20 anggota inti dari kamar dagang Huaibei, sedangkan kamar dagang Jiangnan hanya memiliki 2 perwakilan, Tang Mingde dan Jirumei. Yu Ruobing duduk di sisi Tang Mingde, wajahnya tidak terlalu cantik. Dia dan Chen Xiangwen datang ke sini untuk membalas anugerah penyelamatan nyawa Fang Yu. Namun berdasarkan situasi saat ini, mereka tidak bisa lagi membawa pergi Fang Yu. Masalahnya sudah berakhir, dan Tuan Fang tidak perlu pergi. Dengan kekuatan Tuan Fang dan saya, seharusnya tidak ada masalah dalam menangani aliran yang rapuh. Chen Xiangwen mendekat ke telinga Yu Ruobing dan berbisik. Tapi lawanmu tidak mudah dihentikan, kata Yu Ruobing dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, meskipun kamu tidak mempercayai kekuatanku, kamu harus percaya pada kekuatan Tuan Fang, pasti akan baik-baik saja. Kata Chen Xiangwen. Tang Dong, beberapa hal yang tidak kami lakukan dengan benar di kamar dagang Huaibei sebelumnya, kami secara resmi meminta maaf kepada Anda hari ini, dan juga meminta Tuan Tang Dong untuk berbuat banyak, maafkan kami atas kesalahan kami kali ini. Saya akan menghukum diriku sendiri secangkir dulu. Duduk di seberang, Gurong memimpin dengan memegang gelas anggur, berdiri, mengangkat kepalanya dan meminum anggur. Tang Mingde sudah mengetahui tujuan perjamuan Gurong malam ini, dan tidak berminat untuk minum. Sama sekali, tapi sekarang Fang Yu belum mengatakan bahwa sulit baginya untuk merobek kulitnya saja. Harus bangun, mengambil gelas anggur di depannya, dan minum. Hahaha, Tang Dong. Setelah meminum segelas anggur ini, kita semua akan menjadi teman baik di masa depan. Gurong tertawa. Nona Ji, hormati kamu. Gurong mengisi gelasnya dan memandang Jirumei di sebelah Tang Mingde. Jirumei mengerutkan kening, tapi tetap bangkit dan menyesapnya. Keterampilan dangkal orang-orang ini sungguh rumit sekarang. Lin Batian berkata pada Fang Yu. Pertunjukan yang bagus masih akan datang, kata Fang Yu. Setelah bersulang untuk Jirumei, Gurong menatap Fang Yu lagi. Saat ini, Fang Yu sudah mulai makan dengan sumpitnya, dan mengabaikan Gurong sama sekali. Kesuraman muncul di mata Gurong, dan dia duduk kembali di posisinya.
Alasan mengapa dia masih mengambil sikap serius adalah karena Tuan Yi dan Liu belum datang ke Hotel Nandu. Selama Tuan Yi datang, dia tidak akan pernah menunjukkan wajah apapun kepada orang-orang di depannya ini. Terutama Fang Yu. Jangan beri aku wajah apapun, kamu hanya akan mati lebih buruk lagi nanti. Gurong berkata dengan sepenuh hati. Fang Yu, kamu tidak masuk kelas hari Rabu ini. Tang Xiaorou berbisik kepada Fang Yu di meja makan. Oh, kebetulan aku punya sesuatu hari itu, kata Fang Yu. Iblis yang akan menggantikanmu di kelas telah mengatakan bahwa kamu akan segera dipecat, kata Tang Xiaorou. Dibubarkan. Fang Yu terkejut, tetapi setelah memikirkannya, sepertinya lebih baik jika diberhentikan. Sekarang sulit baginya untuk tetap masuk kelas setiap minggu, karena banyak hal akhir-akhir ini. Seorang gadis datang bertanya padaku kemarin. Lagu Liuj. Tang Xiaorou mengerutkan kening dan berkata, lagu Liuj, Dewi penyihir ini belum pernah melihatnya sejak dia menyelamatkannya di pinggiran kota terakhir kali. Untuk apa dia mencariku? Fang Yu bertanya, bagaimana aku tahu? Dia hanya bertanya, lalu pergi, kata Tang Xiaorou. Fang Yu berhenti berbicara dan makan. Suasana di meja makan, dari awal yang hangat, hingga kesunyian yang aneh di belakang. Setelah Gurong dan Tang Mingde mengobrol beberapa patah kata, mereka berhenti berbicara. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yu Ruobing dan Chen Xiangwen, Tang Mingde dan Ji Rumei sedikit gelisah. Mengetahui bahwa ini adalah pesta Hongmen, siapa yang masih ingin mengobrol dan tertawa. Adapun Gurong, dia tidak sengaja menemukan topik. Bagaimanapun, setelah malam ini, kelompok orang ini harus menghilang. Anggota kamar dagang Huaibei lainnya di meja makan memiliki gagasan yang sama, dan kebanyakan dari mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan pemikiran kedua belah pihak yang berbeda, seluruh meja makan menjadi sangat sunyi. Mejanya penuh dengan hidangan, tidak banyak orang yang memindahkan sumpitnya, hanya Fang Yu dan Lin Batian yang memakannya. Kamu sudah lama menjadi bigu, apakah kamu masih mencicipi makanan ini? Fang Yu bertanya, itu karena aku sudah lama tidak makan, sekarang menurutku itu enak sekali. Jawab Lin Batian, kemunculan kedua pria yang sedang makan banyak itu benar-benar membuat sekelompok orang di sekitar mereka terlihat sedikit terkejut. Meskipun mereka belum pernah melihat Lin Batian, mereka hanya menganggapnya sebagai pengawal dan tidak menganggapnya serius. Tang Xiaorou, yang duduk di samping Fang Yu, terus mengambilkan sayuran untuk Fang Yu. Alasannya adalah dia melihat Ji Rumei mengambilkan hidangan untuk Fang Yu, dan kemudian dia lepas kendali. Ketika Fang Yu sedang mengolah lobster, Tang Xiaorou sudah mengisi mangkuk nasinya dengan hidangan yang diberikan Tang Xiaorou padanya. Sepertinya Tuan Fang sangat lapar. Makan saja, jika makanan tidak cukup, saya akan membiarkan pelayan melayani Anda. Gurong tersenyum, bercanda tersembunyi di matanya. Oke gelombang www.novelringan.com gelombang kalau begitu ambil beberapa lobster lagi, kata Fang Yu. Tidak masalah. Gurong bertepuk tangan, dan pelayan di samping segera melangkah maju. Sesuai permintaan Tuan Fang, kirim beberapa lobster lagi, kata Gurong. Baik, Tuan Gu. Pelayan itu membungkuk, lalu melangkah keluar. Sebelum terpidana mati dijatuhi hukuman, mereka harus makan sesuatu yang enak. Selagi masih ada kehidupan untuk dimakan, cepatlah makan lebih banyak. Gurong memandang Fang Yu, menyipitkan mata dan tertawa. Seiring berjalannya waktu, Tang Mingde melirik arlojinya. Saat itu sudah jam 7.20 malam. Tang Mingde menoleh untuk melihat Fang Yu, hanya Fang Yu dan Lin Batian, dengan lobster besar di tangan mereka, yang masih makan. Meskipun dia mempercayai kekuatan Fang Yu, perasaan menunggu bahaya datang masih membuatnya sangat gugup. Jika memungkinkan, dia lebih suka segera pergi dari sini. Gurong bersandar di kursi, melihat beberapa orang di seberangnya, kesabarannya hampir habis. Bukankah kamu sudah menjelaskan waktunya kepada Tuan Yi? Kok belum sampai? Gurong terus melihat arlojinya, bingung. Sepertinya kamu sedang terburu-buru, apakah ada orang lain? Fang Yu menyeka tangannya dengan handuk panas, memandang ke arah sebaliknya Gurong, dan bertanya. Wajah Gurong sedikit berubah, dan dia tersenyum datar, hehe, karena aku biasanya sibuk bekerja, aku jadi punya kebiasaan melihat arlojiku. Oh, ternyata jadi begini, yang kukira kamu tunggu-tunggu, kata Fang Yu. Wajah Gurong sedikit mengejang. Saat itu, terdengar suara langkah kaki di pintu belakang. Tuan Yi ada di sini.
Gurong berdiri dengan semangat. Segera, seorang lelaki tua berjubah abu-abu keluar dari tirai di belakangnya dan berjalan langsung menuju meja makan. Tuan Yi, Gurong memimpin, dan semua anggota inti kamar dagang Huaibei berdiri dan membungkuk kepada Yi Duanliu. Melihat adegan ini, Tang Mingde dan Ji Rumei tampak jelek. Sekelompok orang yang duduk berhadapan dapat dikatakan sebagai orang terkaya di seluruh wilayah Huaibei, mewakili dunia sekuler tingkat atas di Huaibei. Mereka sangat menghormati lelaki tua ini, dan mereka bisa semakin membuktikan kekuatan lelaki tua ini. Menghadapi haluan sekelompok orang ini, Yi dan Liu hanya mengangguk sedikit. Di sisi Fang Yu, dia melihat fragile flow. Aura dasar budidaya di tubuhnya sengaja disembunyikan, dan alamnya setidaknya berada di akhir periode Yuan Ying. Setelah Yi Suryu muncul, Fang Yu tiba-tiba merasakan nafas lain muncul. Nafas ini agak familiar. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ada lampu gantung besar di bagian atas lobi Hotel Nandu. Di atas lampu gantung ada langit-langit, dan tidak ada orang yang terlihat. Tapi Fang Yu tahu betul bahwa orang itu ada di dalamnya. Siapa Fang Yu? Yi Dianliu bertanya, nadanya tenang. Tatapan rapuh menyapu Fang Yu dan yang lainnya. Dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan tidak ada emosi di matanya. Tapi saat bertemu matanya, dia masih merasa dingin dari hatinya. Tang Xiaorou bergidik dan memandang Fang Yu di samping. Ini aku, apa yang kamu cari untukku? Fang Yu bertanya sambil bersandar di kursi. Melihat penampilannya yang sembrono, Gurong di sisi berlawanan memasang wajah jelek dan dengan marah berkata, Fang Yu, berhati-hatilah saat berbicara, tahukah kamu siapa dia? Benar saja, kamu masih menunggu seseorang. Fang Yu tersenyum sinis, baru saja aku adalah kura-kura dengan ekor terpotong, dan sekarang ketika orang datang, dia langsung bangkit. Penampilanmu sangat bagus. Wajah Gurong membiru dan putih ketika kata-kata Fang Yu dirusak, dan hatinya melonjak karena amarah. Sangat sombong di akhir kematiannya. Gurong tiba-tiba menamparkan meja, dan menunjuk ke hidung Fang Yu. Ledakan. Fang Yu baru saja mengangkat matanya, dan Gurong terjatuh seperti pukulan berat. Dia menabrak meja di belakang, menghancurkan meja itu hingga berkeping-keping, dan jatuh ke tanah. Tapi bukannya pingsan, dia malah mengejang dan menjerit lagi dan lagi. Ah, bunuh dia dengan cepat, bunuh dia untukku. Gurong, yang jatuh ke tanah, masih meratap dengan kebencian. Anggota inti kamar dagang Huaibei yang duduk berhadapan menjadi pucat ketika mereka melihat situasi tragis ketuanya. Yi Dianliu berdiri di tempat, memandang Fang Yu, tanpa ekspresi di wajahnya, dan berkata, anak muda selalu ceroboh dalam melakukan sesuatu. Ini adalah kelemahan terbesar dan cukup fatal. Pak Tua, gaya rambutmu terlihat seperti pria muda. Saat ini, Lin Batian, yang sebelumnya diam, berkata sambil tersenyum. Kali ini, Tang Xiaorou dan yang lainnya terkejut. Jika Fang Yu mengatakan ini, mereka akan merasa normal. Tapi menurutku teman yang dibawakan Fang Yu tidak begitu berani. Saya telah bertemu banyak anak muda berbakat seperti Anda sebelumnya. Yi Duanliu mengabaikan Lin Batian dan terus berkata pada dirinya sendiri, tapi mereka sama sepertimu, tanpa rasa kagum, jadi hasilnya tidak terlalu bagus. Di antara orang-orang yang kamu bicarakan, apakah ada seseorang bernama Bairan? Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Bairan, mata Yi Dianliu bergerak sedikit dan senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya, dan berkata, ya, saya memiliki kesan yang mendalam terhadap pemuda ini. Dia mencarimu baru-baru ini, tahukah kamu? Fang Yu bertanya, yah, aku tahu. Senyuman Yi Dianliu tetap sama. Sambil berbicara, dia diam-diam mengulurkan tangan kanan dan dua jarinya. Dermawan, tolong jangan lakukan apapun, biarkan aku menghabiskan jeroan anjing ini. Sebuah suara terdengar di telinga Fang Yu. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Ledakan. Detik berikutnya, suara gemuruh terdengar dari langit-langit. Sebuah lubang besar meledak dari langit-langit di sebelah lampu gantung, dan sesosok tubuh jatuh darinya, mengalir langsung ke aliran rapuh di bawah. Anjing tua, aku sudah lama menunggu kesempatan hari ini. Bairan, berpakaian hitam, dengan cepat jatuh dari udara, mengepalkan tangan kanannya menjadi cakar, dan menepuk kepala rapuhnya ke bawah. Wajah Yi Dianliu tetap tidak berubah, tangan kanannya terangkat, dan sebuah persegi digambar di atas kepalanya. Seberkas cahaya abu-abu tertinggal di udara melalui jari-jarinya. Sebuah perisai persegi muncul di atas kepalanya.
Ledakan, cakar Bairan mengenai perisainya. Ada ledakan suara, dan gelombang udara yang kuat menyebar. Dalam sekejap, seluruh meja makan di sebelahnya terkejut. Anggota inti kamar dagang Huaibei yang duduk di meja makan semuanya terangkat, berseru dan berteriak secara bersamaan. Di sisi Fang Yu, Lin Batian melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang tak terlihat untuk memblokir kekuatan besar. Orang-orang di dalam tidak terpengaruh. Tuan Fang, Chen Xiangwen memandang Fang Yu. Dia bingung dengan situasi saat ini. Dia awalnya mengira Fang Yu akan melawan Yi dan Liu. Ambil kembali, aku akan melihatnya di sini, kata Fang Yu. Segera setelah Yi dan Liu muncul, dia merasakan nafas Bairan. Sejak Bairan muncul malam ini, sepertinya pelacakannya mudah terputus untuk waktu yang lama. Apa yang akan dilakukan Bairan saat menghadapi musuh yang membiarkannya kehilangan kebebasan dan dimanipulasi selama hampir 20 tahun? Pada saat yang sama, Fang Yu juga ingin melihat tingkat kemampuannya untuk menghancurkan. Untuk saat ini, Yi dan Liu memberinya perasaan misterius. Kamu tidak perlu mundur, duduk saja. Bersamaku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Saat ini, kata Lin Batian. Beberapa orang memandang Lin Batian dan menemukan bahwa Lin Batian sedang memegang kaki Erlang dengan santai, dengan tusuk gigi di mulutnya. Postur malas seperti itu sangat kontras dengan suasana tegang sekarang. Anjing tua, aku harus membalas dendam hari ini. Aku ingin kamu merasakan penderitaan terparah di dunia. Satu pukulan diblokir, Bairan tidak berhenti, dan menendang dada yang rapuh itu lagi. 20 tahun menahan diri belum memperbaiki mentalitasmu. Sepertinya waktunya terlalu singkat. Yi Duanliu mengangkat lengan kanannya, dan segel misterius terkondensasi di depan lengan kanannya. Bairan menendang segelnya, hanya untuk merasakan ledakan energi menakutkan kembali ke tubuhnya. Ledakan, dengan suara keras, Bairan terbang keluar dan menabrak dinding yang jaraknya 50 meter. 20 tahun yang lalu, saya dapat dengan mudah memberikan sanksi kepada Anda, tetapi sekarang saya dapat menangani Anda dengan lebih mudah. Sebuah cibiran muncul dari sudut mulut Yi dan Liu, dan dia melihat ke dinding yang tertabrak di kejauhan. Kali ini, dia tidak akan memberi Bairan kesempatan lagi. Dia ingin menjadikan Bairan menjadi boneka. Patuhi dia sepenuhnya. Namun, saat bertarung dengan Bairan, Yi Duanliu memperhatikan Fang Yu dan Lin Batian di belakangnya. Kedua pria ini memberinya sedikit ancaman. Meski tidak terlalu kuat, mereka tetap perlu waspada. Apakah kamu kenal pria berbaju hitam ini? Lin Batian bertanya pada Fang Yu. Namanya Bairan, Yisuli menggunakan senjata ajaib yang telah mengurungnya selama hampir 20 tahun, dan merupakan musuh bebuyutannya, kata Fang Yu. 20 tahun, bagi para beku sekarang, ini memang waktu yang lama, kata Lin Batian. Wow, Bairan dengan cepat terbang keluar dari lubang di dinding yang rusak dan bergegas menuju Yisui lagi. Kali ini, belati muncul di tangannya. Bairan menggenggam belati itu, energi kemarahan di tubuhnya benar-benar meledak, melilitnya, dampaknya sangat kuat. Tanpa mengubah warna wajah rapuhnya, dia mundur selangkah dengan kaki kirinya, mengulurkan tangannya, dan mencubit tanda itu di udara. Seni ledakan bintang. Di antara tangan Yi Suliu, ada lingkaran segel emas. Ada kekuatan yang kuat di segelnya, dan masih banyak rune yang tidak dapat dipahami berputar. Bairan mengertakkan gigi dan tidak bermaksud menghindar. Dia tahu bahwa serangan Fragile akan membutuhkan waktu untuk memadat, dan dia dapat memimpin gelombang www.novelringan.com gelombang untuk membunuh Fragile dengan satu pukulan. Rusak, tangan Yisuli tiba-tiba bergetar. Ledakan, segel di depannya memancarkan sinar berbentuk bintang 5, yang sangat menakutkan. Bairan mengayunkan bahu kanannya dan melesat ke samping, berusaha menghindari pukulan itu. Tetapi saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa nafas mengerikan yang sama muncul di atas kepalanya. Bairan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat cahaya keemasan datang. Ledakan, terjadi ledakan dan cahaya bersinar, memenuhi seluruh aula. Pecahan batu berhamburan, dan anggota kamar dagang Huaibei yang jatuh berseru berulang kali. Kekuatan ledakan ini mengejutkan seluruh restoran. Metode ofensif adik laki-laki Bairan ini agak kurang. Kekalahan sudah diperkirakan. Ketika seluruh aula bergetar, Lin Batian menoleh dan berkata kepada Fang Yu. Dia punya bakat yang bagus, sama seperti saya, mengambil jurusan keterampilan fisik dan pemurnian. Namun sayang dia telah terjebak oleh Fragile Flow selama 20 tahun.
Baginya, 20 tahun ini adalah masa emas kemajuan pesat, kata Fang Yu. Sepertinya kamu mengaguminya, kata Lin Batian. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tapi melihat ke depan. Cahaya itu perlahan memudar. Di lantai aula, sebuah depresi besar muncul. Yi Dianliu meraih kepala Bai Ran dengan satu tangan dan mengangkatnya ke udara. Pada saat ini, Bai Ran telah jatuh ke dalam kondisi setengah sadar, dengan darah di seluruh wajahnya, masih menetes ke tanah. Dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, Anda benar-benar belum membuat kemajuan apapun. Kata Yi Duanliu sambil menatap Fang Yu di depan, melemparkan Bai Ran ke tanah, dan menginjak pipi Bai Ran. Selanjutnya, giliranmu. Yi Dianliu memandang Fang Yu dan berkata dengan dingin. Fang Yu berdiri dan menatap Bai Ran yang dengan mudah terpotong. Dia tahu bahwa 20 tahun yang lalu, kesenjangan kekuatan antara Bai Ran dan Yi Dianliu jelas tidak sebesar sekarang. Hal ini terlihat dari rasa percaya diri Bai Ran. Tapi yang tidak disangka Bai Ran adalah dalam 20 tahun dia terjebak oleh rantai, kekuatannya di Yi Danli terus meningkat. Saat ini, kekuatan antara dia dan Yi Dianliu tidak lagi berada pada level yang sama. Mengapa kamu menjebaknya dengan harta ajaib saat itu? Daripada membunuhnya secara langsung, Fang Yu bertanya pada Bai Ran yang diinjak oleh Yi Dianliu. Sederhana sekali, karena saya ingin mengajarinya prinsip-prinsip kehidupan. Yi Duan berkata dengan senyuman yang hampir tidak normal, tentu saja, kamu bisa mengerti bahwa aku hanya ingin menyiksanya. Selama masa promosi tercepat, saya terjebak di tangan keluarga sekuler dan menjadi preman orang lain. Saya pikir hanya pengalaman seperti ini yang bisa membuatnya tumbuh lebih baik dan membuat dia benar-benar tahu apa yang salah. Apa? Saat dia mengatakan ini, Bai Ran, yang diinjak, meraung marah di tenggorokannya. Dia sangat membencinya. Dia tidak sabar untuk menerkam daging dan darah yang rapuh itu, dan menggigit darah yang rapuh itu sampai mati. Tapi menurutku pendekatanku salah, kata Yi Duanliu sambil menatap Bai Ran yang sedang berjuang mati-matian di bawah, dengan senyuman di wajahnya, efeknya tidak bagus. Dia masih bebal dan sembrono seperti sebelumnya. Mungkin, aku harus benar-benar sama seperti yang kamu katakan dan membunuhnya saat itu. Saat berbicara, saya dapat dengan mudah berhenti menggunakan kaki saya. Kakak, kepala Bai Ran tiba-tiba terinjak ke tanah, mengeluarkan jeritan kesakitan. Duduk di sebelah Fang Yu, Tang Xiaoruan dan Ji Rumei menangis pelan, menutupi matanya, dan tidak tahan untuk melihat lagi. Yu Ruobing yang pemberani, melihat pemandangan ini, juga tidak melangkah terlalu jauh. Seluruh kepala Bai Ran diinjak ke tanah, hanya anggota tubuhnya yang sedikit bergerak-gerak yang terlihat, mencerminkan rasa sakitnya saat ini. Muridku Long Quan, meridian di sekujur tubuhnya rusak, dan inti emas di tubuhnya rusak, dan dia menjadi orang yang tidak berguna. Yi Duanliu memandang Fang Yu, matanya melayang karena kedinginan, dan berkata perlahan, saya jarang menerima murid dalam hidup saya, jarang menerima satu orang, tetapi mengalami tragedi seperti itu. Itu membuatku sangat marah. Penglihatanmu tidak bagus, Long Quan hanya sia-sia, kata Fang Yu. Yi Dianliu berhenti berbicara, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya, dan menendang Bai Ran yang tidak sadarkan diri ke udara. Apa hubungan antara kamu dan Bai Ran? Yi Duanliu bertanya. Aku membuka kunci-kunci yang kamu pasang padanya. Fang Yu berkata, saya dermawannya. Dermawan, lumayan. Yi Dianliu menunjukkan senyuman di wajahnya. Kamu menyelamatkan seseorang dan melihatnya mati. Kamu tidak akan terlalu bahagia. Saat dia berbicara, kaki kanan Yi Suliu tiba-tiba terangkat lagi, kumpulan energi sejati berkumpul di ujung kaki, dan sasarannya menunjuk langsung ke belakang kepala Bai Ran. Jika tendangan ini dilakukan, kepala Bai Ran akan meledak. Ledakan, semburan energi sejati meledak ke arah Yi Dianliu. Mata Yi Dian sangat menakjubkan, dan kaki kanannya mundur, menghindari energi sejati ini. Fang Yu dalam bentuk listrik, muncul di depan Fragile, meraih Bai Ran dengan satu tangan, dan mendorongnya kembali dengan kepolosan yang lembut. Saat melakukan ini, Fang Yu mengangkat kaki kanannya dan menendang perutnya yang rapuh. Sepertinya kamu tidak jauh berbeda dengan Bai Ran, dan kamu sama-sama ceroboh dan ceroboh. Mata Yi Dan menghina, dan tangannya terulur ke depan untuk memadatkan segel emas yang samar. Ledakan, Fang Yu menendang segel Prancis dengan kakinya dengan suara keras. Segelnya langsung meledak. Gelombang udara yang dahsyat menyebar. Wajah Yi Dianliu berubah,
tangannya terlipat di depannya, tubuhnya dilepaskan, dan perisai dengan cepat terbentuk. Ledakan. Dengan cara ini, dia diledakkan oleh Yu Wei yang menakutkan dan terbang lebih dari 10 meter. Kakinya menginjak tanah, dan lantainya terus pecah sebelum dia hampir tidak bisa berdiri kokoh. Setelah pukulan ini, dia menatap Fang Yu lagi, dan matanya menjadi berbeda. Metode ofensif Fang Yu dan Bai Ran sama-sama langsung. Namun kekuatan yang terkandung dalam kedua serangan ini tidak berada pada level yang sama. Jika kekuatan tendangan Fang Yu langsung ditendang ke tubuhnya, akan mudah memutus alirannya, saya khawatir akan jatuh. Kekuatan semacam ini, bagaimana mungkin? Yi Dianliu menatap Fang Yu dengan keterkejutan di matanya. Di sisi meja makan, orang-orang yang dilindungi oleh Lin Batian dengan penutup pelindung menunjukkan kegembiraan. Aliran yang rapuh tadi membuat mereka merasa tertekan dan tidak nyaman. Tapi begitu Fang Yu bergerak, Yi Dianliu dirugikan. Tuan Fang, ini benar-benar Tuan Fang. Siapa kamu? Yi Dianliu bertanya sambil berdiri di tempatnya. Bukankah aku sudah bilang kalau namaku Fang Yu? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, bukan karena Yi Dianliu belum pernah mendengar nama Fang Yu, tetapi bahkan jika dia mendengar bahwa Fang Yu telah mengalahkan ahli bela diri dari keluarga Chen, dia tidak menaruh perhatian pada Fang Yu. Dia memasuki alam martial Sein sejak 30 tahun yang lalu. Jika Long Quan tidak dihapuskan oleh Fang Yu, dia akan berhasil menerobos ke alam dewa paling lama dalam waktu 5 tahun. Sebelum hari ini, dia menganggap dirinya tak terkalahkan di bawah para dewa. Tanpa diduga, Fang Yu yang saya temui malam ini sangatlah tangguh. Namun, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan YSHUHANG belum sampai pada titik ketakutan. Kekuatan Fang Yu memang melebihi imajinasinya. Namun bukan tidak mungkin untuk mengatasinya. Saat dia bertarung dengan Bai Ran, dia juga memiliki kekuatan yang kurang menguntungkan. Tapi dia menggunakan otaknya dan berbagai taktik untuk mengalahkan Bai Ran pada akhirnya dan menjebaknya dengan rantai selama hampir 20 tahun. Fang Yu di depannya adalah seorang prajurit dengan tipe yang sama dengan Bai Ran. Selama kamu menggunakan lebih banyak otak dan menggunakan senjata ajaib, kamu juga bisa mengalahkannya. Mata Yi Dan berpikir, dan tangan kanannya menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan mengeluarkan setumpuk kertas jimat. Aku pernah melihat Fudi di tangan muridmu. Semuanya sampah, bukankah sama dengan milikmu? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Menghadapi sindiran Fang Yu, wajah Yi Dan Liu sedikit jelek. Sebagai jimat, Fudi adalah tumpuan kehidupan seseorang. Fudi secara langsung dianggap sebagai sampah, yang sangat memalukan bagi Yi Suliu. Fang Yu, kamu pasti akan menyesali provokasimu saat ini. Kata Yi Dan Liu dingin, tangan kanannya bergetar, dan beberapa Fudi langsung melayang di hadapannya. Total ada 9 Fudi, dan cahaya redup bersinar bersamaan. 9 simbol matahari. Mata Yi Dan Liu dingin, dan jari telunjuk kanannya terulur dan mengarahkannya ke jimat tengah. Memanggil, Fudi ini terbang menuju Fang Yu, sangat cepat. Saat dia hendak menyentuh Fang Yu, tiba-tiba benda itu menghilang dan muncul di atas kepala Fang Yu, seperti sumbu bola lampu, bersinar dengan cahaya keemasan. Dalam proses ini, jari kanan yang rapuh terus-menerus mengklik keluar Fudi. Segera, 9 titik cahaya seperti sumbu gelombang www.novelringan.com gelombang terletak di 9 arah di sekitar tubuh Fang Yu. Kekuatan 9 matahari, bakar langit dan hancurkan bumi. Yi Suliu menangis dingin, mencubit dengan kedua tangannya. Bas, 9 titik cahaya segera menembakkan seberkas cahaya ke arah Fang Yu. Nafas panas segera menyebar ke seluruh aula. Dengan cahaya keemasan dari 9 arah, Fang Yu tidak bisa bersembunyi sama sekali. Tapi Fang Yu tidak panik sama sekali. Dia mengepalkan tangannya, dan cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Sebuah perisai samar yang menyebalkan muncul di permukaan tubuhnya, dengan mudah menghalangi 9 berkas cahaya. Jimat 9 matahari, dapat membangkitkan kekuatan 9 matahari. Dan kekuatan-kekuatan 9 matahari, menurutnya, sudah menjadi salah satu energi terkuat, dan jelas bukan eksistensi yang bisa dilawan oleh Ki Belaka. Tapi Fang Yu berhasil. Kekuatan 9 matahari sepenuhnya diblokir olehnya dari permukaan tubuh. Yi Dianliu dengan cepat pulih dari keterkejutannya, mengertakkan gigi, dan mengeluarkan beberapa jimat lainnya. Dia pasti tidak bisa memberi Fang Yu kesempatan untuk mendekat. Anda harus menggunakan Fudi untuk menahan Fang Yu,
dan kemudian menemukan cara untuk melakukan gerakan mematikan. Gambarkan tanah sebagai penjara. Yi Duanliu mengeluarkan Fudi dan menepuk Fang Yu. Fudi dengan cepat terbang ke udara, berubah menjadi sesuatu seperti tetesan air di udara, dan jatuh ke tanah di sekitar tubuh Fang Yu, membentuk lingkaran. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan merentangkan kakinya keluar dari lingkaran. Retakan, kakinya menyentuh tepi lingkaran, seperti menyentuh sesuatu yang keras, tidak mampu bergerak maju. Di sekujur tubuhnya, penutup tembus pandang tampak mengisolasi dirinya. Aku akan memberimu waktu 30 detik lagi. Trik apa yang bisa digunakan dengan cepat? Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan, kata Fang Yu. Kekuatan 9 matahari terus menyembur ke arah Fang Yu, dan suhu di seluruh aula meningkat setidaknya 10 derajat. Namun tubuh Fang Yu tidak dirusak oleh kekuatan 9 matahari. Mendengar kata-kata Fang Yu, wajah Yi dan Liu menjadi sangat jelek, dan dia mengeluarkan beberapa Fudi lagi. Di antaranya ada 2 Fudi yang warna kertasnya berbeda, yaitu merah. Ini adalah jurus pembunuh terkuatnya. Jimat kepunahan. Kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya cukup untuk membuat Wu Sheng menghilang ke dunia seketika. Kesulitan dalam menyempurnakan kedua simbol ini bisa mencapai level epik. Yi Duanliu telah berlatih jimat selama lebih dari 80 tahun, dan telah menghasilkan 2 jimat kepunahan. Ini adalah hal yang paling berharga dalam dirinya, lebih dari apapun. Jika bukan karena momen hidup dan mati, Yi Suli tidak akan tega menggunakannya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Dia benar-benar tidak bisa memberi Fang Yu kesempatan untuk mendekat, dia ingin mencekik Fang Yu sepenuhnya sekarang. Mata Yi Dianliu dingin, dan dia mengeluarkan salah satu jimat kepunahan, menjepitnya di antara jari-jarinya, dan melantunkannya di mulutnya. Setelah membaca formula yang sangat panjang, jimat kepunahan ini terbang di atas kepala Fang Yu. Ledakan. Dengan ledakan keras, Fudi tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bola energi hitam seukuran kepalan tangan. Begitu bola energi ini muncul, tekanan di seluruh aula mencapai titik ekstrim. Para anggota kamar dagang Huaibei yang jatuh ke tanah atau ingin melarikan diri dari hotel semuanya. Kewalahan oleh kekuatan tersebut, tidak dapat bergerak. Gurong, yang terjatuh di kejauhan, melihat bola energi di kejauhan, dengan harapan di matanya. Dengan pukulan sekuat itu, Fang Yu harus mati. Selama Fang Yu meninggal, rasa sakit dan siksaan yang dideritanya hari ini bukanlah apa-apa. Di sisi Lin Batian, perisai pendukung juga merasakan sedikit tekanan. Kekuatan pemusnahan. Lin Batian melihat bola energi cahaya hitam di udara, matanya redup. Kekuatan pemusnahan bisa dikatakan sebagai energi yang paling merusak di antara berbagai energi. Ia dapat menelan semua vitalitas dan membunuh semua kehidupan dalam sekejap. Lin, Tuan Lin, Fang Yu akan baik-baik saja, kan? Tang Xiaorou bertanya dengan cemas dengan wajah pucatnya. Dalam perisai yang dipasang Lin Batian, dia tidak bisa merasakan tekanan atau rasa sakit apapun. Tapi dia bisa melihat bagian luar perisainya. Reruntuhan beterbangan seperti angin puyuh, dan anggota kamar dagang Huaibei semuanya tertekan ke tanah, dengan ekspresi dan jeritan yang menyakitkan. Situasi di luar saat ini tidak jauh berbeda dengan api penyucian di bumi dalam film. Dan bola energi cahaya hitam berada di atas kepala Fang Yu saat ini. Fang Yu juga dibombardir oleh sinar cahaya dari 9 titik cahaya, dan ada perisai di sekeliling tubuhnya yang menghalangi jalannya. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Fang Yu putus asa. Jangan khawatir, dia pasti akan baik-baik saja, kata Lin Batian. Jika bahkan jimat dari tahap jiwa yang baru lahir dapat mengalahkan Fang Yu, maka Fang Yu akan sia-sia selama bertahun-tahun. Boom! Bola energi cahaya hitam yang tergantung di atas kepala Fang Yu mengandung kekuatan pemusnahan yang sangat kuat, dan bahkan dapat menarik semburan petir. Sepertinya ini adalah pukulan terkuatmu, kata Fang Yu sambil menatap Yi Shuai. Saat ini, ekspresi rapuh telah kembali normal. Tidak ada yang bisa menolak kekuatan pemusnahan, bahkan jika tubuh Fang Yu lebih kuat. Satu-satunya kesempatan Fang Yu adalah membunuh Yi dan Liu sebelum dia mengeluarkan jimat kepunahan. Namun kini, peluang tersebut telah hilang. Dia tidak hanya menggunakan Extinction Talisman, tetapi juga berhasil mengaktifkannya. Bola energi cahaya hitam sekarang mewakili kematian Fang Yu, dan tidak ada kemungkinan lain. Kalian anak muda, kalian terlalu sombong. Yi Dianliu memasukkan kembali jimat lain di tangannya ke dalam tas penyimpanan, berdiri dengan tangan memegang tangannya,
memandang Fang Yu, dan berkata, sekarang aku hanya ingin bergerak, lalu bola energi cahaya hitam akan meledak ke arahmu, dan kematianmu sudah ditentukan. Melihat penampilan percaya diri Yi Dianliu, Fang Yu tersenyum. Kamu sudah terbiasa berdiri di tempat tinggi untuk mengomentari orang lain. Dari mana kamu mempelajari kebiasaan buruk ini? Sungguh tidak nyaman, kata Fang Yu sambil melambaikan telapak tangan kanannya ke depan. Ledakan, dengan suara keras, perisai yang menghalangi sekeliling Fang Yu meledak seketika. Pada saat yang sama, beberapa titik cahaya yang mengeluarkan kekuatan 9 matahari semuanya dihancurkan oleh tamparan Fang Yu. Kamu tidak punya kesempatan, mata Yi dan basah kuyup, dan hatinya tergerak. Wow, bola energi cahaya hitam yang tergantung di atas kepala Fang Yu tiba-tiba jatuh. Sejauh yang diketahui Fang Yu, hanya ada 2 jenis energi yang dapat secara langsung menghadapi kekuatan pemusnahan. Yang satu adalah kekuatan surga, dan yang lainnya adalah kekuatan kesucian. Dan Fang Yu kebetulan memiliki kedua energi ini. Cobalah kekuatan ilahi. Fang Yu mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Tangan kanannya tiba-tiba meledak dengan nafas yang kuat. Wow, suara yang mirip dengan tangisan binatang datang dari tubuh Fang Yu. Ini, yang lain bingung, tapi ekspresi Lin Batian berubah. Ini suara naga, bagaimana tubuh Fang Yu bisa membuat naga mengaum? Tepat saat dia terkejut, bentak. Lengan-lengan kanan Fang Yu meledak, memperlihatkan tangan kanan emasnya. Pada saat ini, tangan kanan Fang Yu, energi emas yang menyebalkan terbakar seperti api, dan hantu naga emas benar-benar terkondensasi dalam pingsan. Telapak tangan Fang Yu adalah pemimpinnya. Bola energi cahaya hitam itu akan jatuh ke tubuh Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu mengulurkan lengan kanannya seperti naga, telapak tangannya dengan paksa memegang bola energi cahaya hitam. Ledakan. Saat keduanya bersentuhan, ledakan dahsyat terjadi. Kekuatan besar menyebabkan hembusan angin menyebar ke sekeliling. Para anggota kamar dagang Huaibei yang tidak bisa bergerak di bawah kekuatan paksaan pemusnahan tersapu oleh badai ini. Saat ini, sebagian besar anggota kelompok ini pingsan dan terluka parah. Terutama Gurong yang sudah terluka parah, dikejutkan oleh gelombang udara dan terbang keluar lagi, membentur tembok dengan keras, dan sudah kehilangan gerak. Yi Dianliu melihat ke depan. Bola energi cahaya hitam itu seperti tornado, melilit semburan energi hitam, disertai kilatan petir. Fang Yu penuh dengan cahaya keemasan, dan naga emas di tangan kanannya membuka mulutnya dengan keras, menggigit bola energi cahaya hitam di udara. Adegan ini cukup mengagetkan. Boom, raungan itu berlanjut, tapi bola energi cahaya hitam itu sepenuhnya ditangkap oleh Fang Yu. Fang Yu memegang bola energi yang berisi kekuatan pemusnahan di tangan kanannya dan melihat ke arah Yi Shuai. Saat ini, Fang Yu memancarkan aura luhur yang membuat orang ingin beribadah tanpa sadar. Di saat yang sama, tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan, pupilnya lebih seperti api yang menyala-nyala, sangat ganas. Pada saat garis pandang Fang Yu bersentuhan, kaki Yi Suli melunak dan dia langsung berlutut di tanah. Fang Yu memegang bola energi di tangan kanannya, berdiri di tempatnya, aura seluruh tubuhnya seperti dewa yang turun ke dunia, sungguh menakutkan. Siapa yang tidak punya peluang? Fang Yu melangkah maju, masih memegang bola energi cahaya hitam di tangannya gelombang www.novelringan.com gelombang dan berjalan menuju Yi Suliu. Yi Dianliu berlutut di tanah, gemetar hebat, bersujud dengan panik dan berteriak, besar, Tuan, tolong selamatkan hidup saya punya mata tetapi tidak taisan. Saya salah tahu, minta saja Anda melepaskan saya. Kuda, saya bisa melakukan apapun untukmu. Saat ini, di manakah gengsinya sebelumnya? Di hadapan Fang Yu, yang seperti dewa, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk saling memandang. Karena guncangan gelombang udara sebelumnya, Bairan, yang dikirim oleh Fang Yu ke sudut aula dengan energi sejati, sudah bangun. Ketika dia membuka matanya, dia hanya melihat kejauhan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan Fang Yu, yang merupakan hantu naga, muncul samar-samar di belakangnya. Pada saat yang sama, dia juga melihat aliran rapuh dari berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Matanya sangat terkejut, dan dia menatap lurus ke arah Fang Yu. Fang Yu berdiri di depan Yi Dianliu, dengan merendahkan memperhatikan Yi Dianliu. Saat ini, dia benar-benar seperti dewa, sangat agung. Belum lagi aliran rapuh tepat di depan mereka, sekelompok orang di belakang, yang ditutupi oleh pelindung Lin Batian,
semuanya menjadi pucat, dan merasakan rasa pemujaan di hati mereka. Kekuatan pemusnahan bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang setingkatmu. Fang Yu meraih bola energi cahaya hitam dan merentangkannya di depan Fragile. Angkat kepalamu, kata Fang Yu. Seperti perintah yang tidak bisa ditolak, Yi dan Liu mengangkat kepalanya dan melihat bola energi cahaya hitam di depannya. Kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya membuatnya merasa merinding. Bola energi ini menghantam tubuh, akan runtuh dalam sekejap, dan tidak akan ada abu yang tersisa. Besar, Tuan, tolong, kata Yi Duan memohon ampun. Terlihat jelas, Fang Yu memegang telapak tangan kanan bola energi dan meremasnya dengan erat. Bola energi cahaya hitam yang berisi kekuatan pemusnahan tiba-tiba meledak. Hantu Shenlong di belakang Fang Yu tiba-tiba membesar, menghalangi semua kekuatan pemusnahan yang menyebar ke belakang. Di sisi depan, kekuatan pemusnahan yang terhempas oleh aliran Yi Qiang langsung meledak menjadi sampah dan menghilang ke udara. Boom! Seluruh hotel Nandu bergetar hebat dan menderu kemana-mana. Setelah 10 detik, dia perlahan menjadi tenang. Fang Yu berdiri di tempatnya, hantu naga di belakangnya menghilang, dan aura di tubuhnya berkurang banyak. Dia menatap tangan kanannya. Biarpun dia meremas bola energi yang mengandung kekuatan pemusnahan, tidak ada kerusakan pada tangan kanannya. Sejujurnya, jika bukan karena mencoba merasakan, dan menghadapi aliran yang rapuh, tidak perlu menggunakan kekuatan suci. Tapi alis Fang Yu masih berkerut. Entah kenapa, dia merasa kombinasi dirinya dan kekuatan suci itu tidak sempurna. Setelah melepaskan kekuatan suci, kepekaannya terhadap tubuhnya menurun drastis. Perasaan ini tidak normal, betapapun majunya energi dikuasai, tubuh manusia harus selalu mendominasi. Baru saja ini adalah penggunaan kekuatan suci skala besar pertama Fang Yu, dan dia merasa bahwa tubuhnya bukan miliknya. Apakah itu tidak cukup menyeluruh? Bukankah begitu? Fang Yu mengerutkan kening, berpikir. Pemurnian asal-usul naga telah dilakukan sebanyak 2 kali. Melanjutkan pemurnian ketiga sama dengan melewatkan kekuatan suci di meridian 1 kali, dan tidak akan ada lagi efek ekstraksi. Dengan kata lain, seharusnya tidak ada masalah dengan pemurnian. Tetapi jika sumber naga telah dimurnikan secara menyeluruh, mengapa Fang Yu tidak dapat mendominasi kekuatan suci? Fang Yu menyentuh dagunya, bingung. Saat ini, seluruh lobi Hotel Nandu berantakan. Namun kualitas lampu gantung yang digantung di langit-langit sepertinya sangat bagus. Bahkan setelah sensasi sebesar itu, ia tetap tidak jatuh, dan terus bersinar. Fang Yu berbalik dan menemukan sisi Lin Batian. Semua orang memandangnya seolah-olah sedang melihat dewa. Dan kelompok orang ini telah melihat keahlian Fang Yu dan sangat mengaguminya, dan bahkan mengira dia maha kuasa. Tapi setelah melihat pemandangan tadi, gambaran mereka tentang Fang Yu kembali berubah. Fang Yu, jauh lebih kuat dari yang mereka kira, bahkan jauh dari batas. Fang Yu menoleh dan melihat ke tanah jauh, menatap Gurong yang sedang menatapnya. Engah, saat dia bertemu dengan pandangan Fang Yu, Gurong memuntahkan seteguk besar darah dan pingsan. Sesaat sebelum koma, yang ada hanya penyesalan di hatinya. Fang Yu ini bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Master of Fragile Flow yang dia andalkan bahkan belum meninggalkan abunya. Akhiran seperti ini cukup untuk meninggalkan bayangan psikologis dalam hidupnya. Hampir semua anggota kamar dagang Huaibei yang hadir pingsan, dan beberapa meratap lemah. Dan para prajurit yang ditempatkan di dekat hotel di pagi hari, setelah merasakan aura menakutkan yang memancar dari hotel, telah lama menghilang. Mereka tahu bahwa lawan mereka tidak setingkat dengan mereka, dan tidak ada yang mau mengolok-olok hidup. Adapun para master emas, mereka akan mati jika mati, dan cari saja nanti. Yang terpenting di Tiongkok adalah orang kaya. Siap untuk berangkat. Fang Yu berjalan kembali ke meja makan aslinya, dan berkata kepada sekelompok orang yang tercengang. Fang Yu, kamu, Lin Batian berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, lupakan saja, mari kita tunggu sampai aku kembali. Fang Yu, kamu baik-baik saja. Tang Xiaorou bertanya dengan tergagap, menatap Fang Yu. Bagaimana menurutmu? Fang Yu bertanya secara retoris. Saat ini, Fang Yu memikirkan Bairan, dan berbalik ke sudut aula. Bairan berbaring di tanah, menyaksikan Fang Yu mendekat selangkah demi selangkah. Yah, dermawan, kamu menyelamatkan hidupku lagi. Bairan berkata dengan susah payah. Setiap kali Anda bertarung sebelum Anda menjadi tak terkalahkan,
yang terbaik adalah mendapatkan gambaran kasar tentang kekuatan lawan Anda. Jika tidak, Anda akan menderita kerugian besar seperti yang Anda alami sekarang, kata Fang Yu. Saat dia berbicara, Fang Yu mengulurkan tangannya untuk menekan bagian belakang leher Bairan, dan telapak tangannya bersinar dengan cahaya putih. Bairan segera merasakan rasa sakit di tubuhnya jauh berkurang. Tak terkalahkan, dermawan, sudahkah kamu mencapai titik ini sekarang? Bairan bertanya. Fang Yu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, tentu saja tidak, tapi aku sudah lama tidak bertemu lawan yang perlu mengetahui kekuatan sebelumnya. Kamu, bukankah ini tak terkalahkan? Bairan bertanya. Fang Yu tidak berbicara, cahaya putih di tangannya menjadi lebih menyilaukan. Setelah 10 detik, dia melepaskan tangannya dan berkata, saya telah memperbaiki semua luka parah di tubuh Anda. Anda dapat mengobati yang lain sendiri. Setelah berbicara, Fang Yu berdiri. Rasa sakit di tubuh Bairan menghilang dan kekuatannya pulih dengan cepat. Dia segera bangkit dan berlutut di depan Fang Yu. Dermawan, Anda menyelamatkan saya 2 kali. Saya tidak perlu membayar apapun, dan saya tidak berani berharap menjadi murid Anda. Saya hanya berharap Anda mengizinkan saya mengikuti Anda, melayani Anda. Fang Yu ingat bahwa Ye Sengsui melakukan hal yang sama sebelumnya. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu harus pergi ke duniamu sendiri. Dengan bakatmu, kamu dapat berkultivasi selama lebih dari 10 tahun. Meskipun tidak mungkin untuk mencapai levelku, tetapi jika kamu menghadapi hal seperti itu dengan mudah kering lagi, mudah hancur, kata Fang Yu. Yi dan Liu sudah mati, dan kebencianku telah dilaporkan. Sekarang aku hanya ingin membalas budi kamu. Bairan bersikeras. Apa yang ingin dikatakan Fang Yu? Saat ini, Lin Batian datang. Karena kamu sangat mengagumi anak ini, kenapa kamu tidak membiarkan dia mengikutimu? Jika kamu menghadapi beberapa hal kecil di masa depan, kamu juga bisa membiarkan dia menanganinya untukmu daripada berlarian, kata Lin Batian. Mendengar apa yang dikatakan Lin Batian, Fang Yu memandang Bairan, merenung sejenak, dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu akan mengikutiku sementara. Terima kasih kepada dermawan karena telah memberi saya kesempatan untuk membalas budi saya. Bairan melakukan kowtow dengan berat. Setelah masalah terselesaikan, Fang Yu dan Lin Batian duduk di mobil Jirumei dan kembali ke komunitas. Adapun Bairan, Fang Yu untuk sementara menyerahkannya kepada Tang Mingde sehingga Tang Mingde dapat membantunya membentuk kembali citranya dan memahami era saat ini. Lagi pula, dia sudah terjebak selama 20 tahun. Duduk di dalam mobil, Jirumei menatap Fang Yu, matanya yang indah bersinar terang. Fang Yu agak tidak nyaman ditatap oleh Jirumei. Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja, kata Fang Yu. Tuan Fang, saya benar-benar ingin tahu, berapa banyak barang yang masih belum Anda perlihatkan. Kata Jiru sambil menggigit bibir merahnya. Dia memiliki banyak kemampuan. Kamu bisa lebih dekat dengannya dan mengenalnya gelombang www.novelringan.com gelombang untuk mengetahuinya, kata Lin Batian. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Tuan Fang, tetapi Tuan Fang tidak mau memberi saya kesempatan ini, kata Jirumei dengan sedikit kebencian. Melihat wajah yang sedikit pemalu ini, Lin Batian merasa lebih aneh. Mengapa Anda merasa kepribadian Anda menjadi serupa sekarang? Ketika Leng Sunsuang dan Fang Yu tidak berkenalan, mereka sepertinya mengucapkan kata-kata yang mirip dan menunjukkan ekspresi yang mirip. Tidak, pasti prasangka saya yang mempengaruhi penilaian saya. Lin Batian menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Tak lama kemudian, mobil melaju kembali ke pintu gerbang komunitas. Tuan Fang, selamat tinggal, selamat malam. Jirumei berdiri di depan pintu mobil, membungkuk sedikit pada Fang Yu, lalu kembali ke mobil dan pergi. Oh, itu. Lin Batian melihat lampu mobil padam dan hendak berbicara. Jangan menyebut dia lagi, sebenarnya tidak ada hubungan di antara mereka berdua. Ekspresi Lin Batian terhenti, mengetahui suasana hati Fang Yu, jadi dia berhenti membicarakan topik ini. Keduanya kembali ke rumah dan duduk di sofa. Ngomong-ngomong, Fang Yu, kapan kamu memiliki kekuatan naga? Lin Batian tiba-tiba teringat dan bertanya. Saya menemukan sumber naga di dasar laut sebelumnya, dan kemudian menyerapnya ke dalam tubuh. Jawab Fang Yu, temukan asal-usul naga di bawah laut. Apakah kamu yakin, selama bertahun-tahun, begitu banyak biksu yang mencari naga itu,
tetapi mereka bahkan belum menemukan skala naga itu, tetapi kamu telah menemukan asal-usulnya, naga itu. Lin Batian bertanya dengan penuh semangat. Yah, mungkin karena keberuntungan, entah bagaimana aku menemukannya, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Ini mungkin tidak dijelaskan oleh keberuntungan. Saya pikir ini sudah ditakdirkan. Lin Batian berkata dengan mata menyipit. Ditakdirkan. Mendengar kata ini, Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, mengapa kamu mulai percaya pada takdir? Ini bukan soal percaya atau tidak, tapi menurutku, banyak hal yang terjadi pada orang ini terlalu unik. Lin Batian menggoyangkan kipas kertas di tangannya dan berkata, sebelumnya, tidak ada yang bisa memurnikan Qi. Periode alam ini menembus ke tingkat 12 atau lebih tinggi. Belum lagi telah tinggal di negara bagian ini selama hampir 5.000 tahun. Ada juga tubuh abnormal ini, naga yang menghilang 10.000 tahun yang lalu, tetapi asal-usulnya telah ditemukan. Setelah mengatakan ini, kipas kertas di tangan Lin Batian menutup rapat, dan berkata, juga, hari ini, lebih banyak lagi, dari 2000 tahun setelah dewa saya naik, saya masih dapat menemukan wasiat yang saya tinggalkan. Dan gadis yang sangat mirip Leng Sun Suang. Petik 2, semua tandanya terlalu kebetulan, tidak mungkin untuk tidak mengasosiasikannya dengan kehendak surga. Mendengarkan kata-kata Lin Batian, alis Fang Yu menjadi lebih cemberut. Memang, ia menyadari sejak awal bahwa dalam beberapa waktu terakhir, apalagi setahun terakhir, banyak hal yang terjadi silih berganti. Ini benar-benar berbeda dari kehidupan Fang Yu yang santai dan panjang sebelumnya. Fang Yu sekarang bahkan tidak punya waktu untuk merawat kebun sayur kesayangannya di masa lalu. Dan sebagian besar peristiwa yang terjadi pada periode ini terkait dengan hal-hal yang hilang ribuan tahun yang lalu. Mengenai situasi ini, Fang Yu memiliki pemikirannya sendiri sejak awal, tetapi kesimpulan akhirnya terlalu tidak masuk akal, dan dia segera membuangnya dari pikirannya. Sekarang Lin Batian menyebutkannya lagi, Fang Yu melamun lagi. Ditakdirkan, menurut dia tidak, namun tak bisa dipungkiri, pernyataan Lin Batian juga masuk akal. Banyak hal terjadi secara kebetulan. Namun, Fang Yu merasa bosan ketika dia menghubungi niat Tuhan, hal-hal yang sia-sia, dan tidak memiliki pikiran sama sekali. Lalu kupikir kehendak Tuhan mengizinkanku mendapatkan sumber naga. Itu, apa maksudnya? Fang Yu bertanya. Pertanyaan ini, jika Anda bertanya pada dewa saya, mungkin bisa dijawab, bagaimanapun juga, dia adalah makhluk abadi, melampaui dunia biasa. Lin Batian berkata, tapi tanyakan padaku sekarang, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak tahu. Fang Yu tidak ingin melanjutkan pembahasan masalah ini, jadi dia menundukkan kepalanya untuk membuat teh. Saat aku menggunakan kekuatan naga tadi, aku mengamatinya dan menemukan bahwa nafasnya sepertinya tidak stabil. Apa alasannya? Lin Batian bertanya. Yah, saya belum sepenuhnya bergabung dengan Shenlong Origin. Itu bukan sepenuhnya milik saya sekarang. Fang Yu berkata, mungkin karena masalah wilayahku. Ini memang sebuah masalah. Lin Batian berkata sambil menatap Fang Yu, mengerutkan kening. Meskipun dia dapat melakukan lebih banyak daripada biksu periode pemurnian Qi normal, tetapi periode pemurnian Qi adalah periode pemurnian Qi, dan selalu ada banyak batasan. Jika kamu tidak menerobos periode pemurnian Qi, benar-benar tidak ada tempat untuk menggunakan seni bela diri ini. Aku akan cemas. Ngomong-ngomong, ada berapa level dalam periode pemurnian? 9.997, kata Fang Yu. Hanya kurang 10.000 lantai dari 3 lantai. Ketika akan menerobos, para biksu akan selalu punya firasat, bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Lin Batian berdiri dan bertanya. Dahulu kala, dantianku terasa sangat kuat, dan dari waktu ke waktu akan membuat Qi yang sebenarnya mengalir mundur, lalu memuntahkan darah, tapi setelah menyerap asal-muasal naga, dantian dan meridianku sepertinya melebar, banyak, rasa bengkak di dantian sudah berkurang, kata Fang Yu. Dantian bengkak, untuk ini normal. Apakah ada perasaan lain, misalnya, menyentuh langit-langit masa pemurnian, dantian samar-samar menunjukkan tanda-tanda mengembun menjadi pil emas. Lin Batian bertanya pada Tao. Tidak, Fang Yu menjawab dengan sederhana. 9.997 lantai. Ya Tuhan, tak terbayangkan. Lin Batian memandang dantian Fang Yu dengan mata terkejut, dan berkata dengan emosi, berapa banyak energi spiritual yang ada di dantian saat ini. Aula, Asosiasi Huaibei Budo, Kantor Presiden.
Satu demi satu panggilan masuk, Zhao Jidao sangat sibuk, dahinya berkeringat. Saat ini, penyelidikan atas hilangnya seluruh bangunan tempat Fang Yu berada baru setengah jalan, dan tidak ada petunjuk. Malam ini, kejadian serupa terjadi di kota Honglin di Huaibei. Penghuni seluruh bangunan tempat tinggal menghilang. Rumah itu berantakan, meninggalkan noda darah yang menakutkan. Insiden di gedung apartemen tempat Fang Yu berada jelas hanyalah sebuah titik awal. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Zhao Jidao. Hari ini, saya telah menerima telepon dari berbagai pihak untuk memverifikasi situasi dengannya. Atasan Asosiasi Budo Beijing langsung memberinya perintah kematian dan harus menyelidiki insiden tersebut dengan jelas dalam waktu seminggu. Kalau tidak, dialah satu-satunya yang bertanya. Zhao Jidao telah menjabat sebagai ketua selama bertahun-tahun dan jarang menghadapi situasi kritis seperti itu. Dia akan pensiun dalam waktu kurang dari 3 tahun, dan sekarang dia mungkin dipecat. Ketua Zhao, ada pesan dari Asosiasi Seni Bela Diri Metropolis Selatan bahwa ada perkelahian antar prajurit di Hotel Metropolis Selatan malam ini. Kerusakannya luar biasa. Seorang bawahan masuk ke kantor dan melaporkan. Jangan ganggu aku lagi dengan hal semacam ini. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana menghadapinya? Zhao Jidao berkata dengan tidak sabar dengan ekspresi pucat. Tapi, kelompok orang yang terluka di Hotel Metropolis Selatan malam ini adalah anggota inti Kamar Dagang Huaibei. Beberapa dari mereka terluka parah dan masih diselamatkan, kata bawahan itu. Apa, anggota inti Kamar Dagang Huaibei terluka? Zhao Jidao tiba-tiba menepuk meja dan bertanya dengan mata terbuka lebar. Kamar Dagang Huaibei membayar sebagian dari keuntungannya kepada Asosiasi Huaibei Budo setiap tahun, yang merupakan sumber pendapatan penting untuk mempertahankan operasi Asosiasi Huaibei Budo. Zhao Jidao harus peduli dengan urusan mereka. Ya, ada jamuan makan di sana malam ini, kata bawahan itu. Perjamuan, lalu, prajurit mana yang berani melakukan sesuatu terhadap mereka? Zhao Jidao bertanya, sepertinya itu Fang Yu, Tuan Fang. Pria itu menunduk dan berkata, Fang Yu, wajah Zhao Jidao kaku, dan dia duduk kembali di kursi dengan pandangan kosong. Kalau bisa, dia sangat ingin meninju dirinya sendiri agar bisa pingsan dan tidak harus menghadapi banyak hal yang berantakan. Kamar Dagang Huaibei pernah memiliki konflik kepentingan dengan Fang Yu sebelumnya. Dia tidak ragu untuk berdiri di sisi Fang Yu, dan perjanjian pun ditandatangani. Apa yang dia pikirkan saat itu adalah tidak masalah jika menghadapinya seperti ini. Kamar Dagang Huaibei akan menghasilkan lebih sedikit keuntungan, tetapi dapat menghindari provokasi Dewa Agung Fang Yu. Tapi saya tidak menyangka Kamar Dagang Huaibei masih belum menyerah, masih ingin memprovokasi Fang Yu. Akhir malam ini tidak bisa dihindari. Ketua Zhao, Nandu bertanya kepada kami apakah kami ingin menangkap Fang Yu, bawahan itu bertanya dengan takut-takut. Tangkap Fang Yu. Hahaha, Zhao Jidao kesal dan berkata, katakan pada mereka, kamu toh tidak boleh menyentuh Fang Yu. Jangan tanya tentang itu, seolah-olah dia tidak melakukan apapun malam ini. Ming, aku mengerti. Ini adalah pertama kalinya bawahan melihat penampilan Zhao Jidao yang hampir histeris, berbalik dan berjalan keluar, bahkan menutup pintu kantor. Zhao Jidao meletakkan tangannya di atas meja dan memegangi kepalanya, ingin beristirahat sejenak. Tapi dia belum masuk negara bagian itu. Ledakan, pintu kantor diketuk lagi dengan keras. Zhao Jidao mengangkat kepalanya, matanya memerah, dan meraung, masuk. Pintu kantor dibuka, dan seorang pria berseragam masuk dari luar. Lain kali kamu mengetuk pintu, diamlah. Karena pihak lain mengenakan seragam, Zhao Jidao menjadi mudah tersinggung lagi, jadi dia tidak menyadari keanehan wajah ini. Setelah pria itu memasuki kantor, dia berbalik dan mengunci pintu kantor. Ketika dia melihat ke arah Zhao Jidao lagi, seringai muncul di wajahnya. Zhao Jidao melihat file di tangannya dan bertanya tanpa melihat ke atas, ada apa? Saya hanya memberi waktu 15 detik. Namun beberapa detik kemudian, dia tidak mendengar siapapun berbicara, malah mendengar langkah kaki. Zhao Jidao mengerutkan kening, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan nada tidak senang pada akhirnya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, ekspresi wajahnya menjadi ketakutan. Bentak, detik berikutnya, terdengar sedikit kebisingan di kantor. Karena kejadian hari ini, sebagian besar prajurit di aula Asosiasi Budo Huaibei diberangkatkan. Staf yang tinggal di aula juga takut dimarahi oleh Zhao Ji, yang sedang dalam suasana hati yang buruk.
Mereka menjauh. Tidak ada yang memperhatikan kelainan di kantor. Di perbatasan wilayah tengah, terdapat hutan pegunungan yang masih asli. Di antara lembah, di lokasi yang sangat tersembunyi, terdapat ruang terbuka kecil. Di ruang terbuka ini terdapat beberapa loh batu yang diukir dengan karakter yang sulit dipahami. Di bagian atas semua prasasti ada kompor kecil. Api ungu menyala di atas kompor ini. Jiang Dao, berpakaian hitam, duduk di antara loh batu. Dunia rahasia ini adalah alamat sekte sementara Istana Xian. Saat ini Jiang Dao, ada permata merah mengambang di depannya. Permata itu memancarkan cahaya terang, menutupi seluruh tubuh Jiang Dao. Mata Jiang Dao tertutup rapat, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Di puncak lembah di sampingnya, dua sosok berdiri. Salah satunya Gelombang www.novelringan.com. Gelombang adalah seorang pria botak dengan tubuh kekar, berkulit hitam pekat. Wanita lainnya memiliki sosok anggun dan wajah cantik. Kakak Hei Jue, sudah sebulan sejak kakak senior menyerap batu kasar itu, kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Apakah dia akan mendapatkan sesuatu? Mata indah wanita itu dipenuhi kekhawatiran dan bertanya. Jangan khawatir, kakak senior Xiu Mei, tubuh ini sangat bagus sekarang, dan akan baik-baik saja jika menyerap batu jiwa yang kasar, kata Hei Jue sambil tersenyum. Dia memberitahuku bahwa penyerapan batu kasar adalah sekitar 1 bulan atau lebih, itu akan selesai dalam 2 hari. Yah, kalau begitu aku bisa yakin, kata Xiu Mei. Ngomong-ngomong, kenapa kamu kembali sendirian hari ini? Di mana kakak senior Senmu? Hei Jue bertanya. Kakak senior Zenyun menemukan sesuatu dan membutuhkan bantuan, jadi kakak senior Senmu pergi ke wilayah barat laut, kata Xiu Mei. Menemukan sesuatu? Apakah kamu menemukan batu kasar lainnya? Hei Jue bertanya dengan penuh semangat. Saya mendengarnya, tetapi batu kasar ini saat ini berada di tangan seorang biksu yang kuat. Tidak cukup aman untuk merebutnya darinya. Saudara Zenyun sendiri tidak cukup aman. Jawab Xiu Mei. Hebat, dapatkan batu kasar ini, kita hanya perlu 1 batu kasar untuk mengumpulkan 4 batu kasar jiwa roh. Hei Jue tersenyum. Xiu Mei tidak berbicara, tapi ada juga kegembiraan di wajahnya. Selama 4 batu jiwa roh dikumpulkan, Jiang Dao akan mampu mengolah 7 jiwa dan 6 jiwa di tubuhnya dengan sempurna, sehingga mewarisi artefak magis yang ditinggalkan oleh Tai Sang yang lebih tua. Artefak ajaib ini adalah fondasi Istana Xian. Senjata ajaib terbaik yang hanya bisa digunakan di saat-saat terakhir. Di masa lalu, Istana Xian dibantai oleh Fang Yu, dan para tetua tidak dapat mengambil artefak ajaib ini. Sebab, sesepuh tertinggi saat itu tidak mengumpulkan 4 batu jiwa kasar. Pada saat itu, Istana Xian sudah menjadi sekte kelas 1, dan sangat kuat di seluruh dunia budidaya. Para tetua tidak berpikir bahwa mereka akan menemukan sesuatu yang membutuhkan senjata ajaib ini. Tapi dia tidak pernah menyangka Fang Yu akan datang ke pintu setelahnya. Dan dia hanya bisa mengeluarkan artefak magis sebelum putus asa, dan kemudian menggunakan teknik sihir untuk tidur dengan roh 10 murid. Setelah jiwa Jiang Dao terbangun, hal pertama adalah berlatih mati-matian, menerobos ke tahap jiwa baru lahir, dan mengambil warisan dan artefak magis yang tersisa tahun itu. Setelah itu, gunakan gaya gravitasi khusus alat ajaib ini pada jiwa roh asli untuk mencari permata jiwa roh. Setelah 7 junior dan adik perempuan terbangun, pekerjaan menjadi lebih mudah. Hanya dalam 1 atau 2 bulan, mereka menemukan 3 batu jiwa yang kasar. Sekarang, hanya yang terakhir. Selama Anda menemukan batu kasar dan memberikannya kepada Jiang Dao, biarkan dia menyerapnya ke dalam tubuhnya, dia akan mampu mengolah 7 jiwa dan 6 jiwa dan mengendalikan artefak magis itu. Setelah memiliki benda ajaib itu, kebencian Istana Xian saat itu pasti bisa terbayar. Fang Yu pasti akan mati di tangan kelompok murid Istana Api Ungu mereka. Hei Jue menjadi lebih bahagia saat memikirkannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan tertawa. Jangan ganggu kamu, kakak. Xiu Mei mengeluh. Saudari Xiu Mei, aku tidak menyangka bahwa di masa lalu, kamu dan kakak laki-laki bahkan mengubah tubuh mereka, tapi perasaanmu terhadap kakak tidak berubah sama sekali. Hei Jue berkata sambil tersenyum. Hah, kamu tidak mengerti, kakak selalu ada di pikiranku. Xiu Mei tidak melanjutkan berkata, melihat ke arah Jiang Dao yang sedang bermeditasi di kejauhan, matanya terobsesi. Di mana sisa-sisa Istana Xian? Mungkinkah mereka bersembunyi? Kita tidak akan pernah menemukannya.
Lin Batian mondar-mandir di ruang tamu, membenturkan kepalanya dengan kipas kertas, bergumam pada dirinya sendiri. Fang Yu tidak berbicara, melihat cangkir di tangannya, ada cahaya samar di matanya. Sejak berita terakhir dari Xia Xiaoying, tidak ada suara di istana Xian. Setelah mengetahui bahwa Fang Yu masih hidup, mereka sepertinya telah memutuskan untuk menjadi kura-kura, dan tidak lagi menunjukkan jejak. Huaxia terlalu besar, menemukan beberapa orang yang sengaja bersembunyi di seluruh wilayah Huaxia dan yang wajahnya masih belum jelas hingga saat ini sama saja dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Untuk mengambil inisiatif menemukan istana Xian, Fang Yu juga tidak punya cara yang baik. Tetapi pada saat yang sama, Fang Yu sangat jelas. Itu adalah sisa istana Xian, dan dia pasti tidak akan bersembunyi selamanya. Dengan watak kelompok orang ini, pasti tidak akan mampu menahan diri. Mereka pasti akan muncul di sudut manapun di dunia karena waktu atau gagasan tertentu. Yang harus dilakukan Fang Yu adalah menarik eyelinernya. Jika mereka terus bersembunyi, saya hanya bisa menggunakan metode yang paling mudah, kata Fang Yu. Bagaimana cara melakukannya? Lin Batian bertanya. Aktifkan semua orang yang kamu kenal dan minta mereka membantu menemukan mereka, kata Fang Yu. Sial, kamu bisa memikirkan metode bodoh seperti itu. Lebih baik kita terbang dan terbang ke seluruh dunia. Lin Batian bergumam. Fang Yu tidak menjelaskan pemikirannya kepada Lin Batian. Saya harus meminta bantuan banyak kenalan lama. Fang Yu berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Ibu kota timur, rumah keluarga Luo. Beberapa hari yang lalu, Luo yang membawa elit keluarga langsung ke gerbang 10.000 rumput, ingin merepotkan keluarga Yu. Namun hasil akhirnya adalah dia hampir kehilangan nyawanya. Untungnya, kedua tuan itu mengambil tindakan dan mengalahkan kekuatan besar yang diundang oleh keluarga Yu, dan juga menggunakan pil pengembalian hebat untuk menyelamatkan hidupnya. Kedua tuan ini juga merupakan penyelamat Luo Yang, dan pada saat yang sama mereka adalah penyelamat keluarga Luo. Jika kedua orang itu tidak hadir hari itu, Luo Yang dan kelompok elit, termasuk seluruh keluarga Luo, akan dihancurkan oleh Yu Tianming. Namun, kedua dermawan itu berjalan terlalu cepat, Luo Yang dipukuli oleh seseorang dari asosiasi Dongdu Budo, dan dia tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada kedua dermawan tersebut. Fang umur panjang, Luo Yang hanya mengingat nama salah satu dermawan, dan kemudian memancarkan kekuatan intelijen seluruh keluarga, mencari orang bernama Fang panjang umur ini di seluruh Tiongkok. Dia ingin mengajak seluruh keluarga dan berterima kasih kepada Fang Changsheng bersama-sama. Jadi kamu di sini, aku sudah lama mencarimu. Seorang wanita dengan wajah kuyu dalam balutan gaun tidur masuk dari ruang kerja. Wajahnya pucat tidak sehat dan matanya memerah. Kematian Luo Teng merupakan pukulan besar bagi ibunya. Bahkan jika keluarga Yu ditangkap di Asosiasi Budo Ibu Kota Timur, ada berbagai rumor yang tidak menguntungkan keluarga Yu, dan dia tetap tidak bahagia. Tidak peduli apa keluarga Yu sekarang, Luo Teng masih mati dan tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Nyonya, Anda harus istirahat. Jika ini terus berlanjut, tubuh Anda tidak akan mampu menahannya. Luo yang melangkah maju, memeluk istrinya, dan berkata, aku tidak bisa istirahat. Begitu aku memejamkan mata, aku teringat pada Tenger. Dia pasti kesepian jika mati di tempat itu sendirian. Kepala wanita itu terkubur di pelukan Luo Yang, menangis dengan sedihnya. Hei, Luo Yang menghela nafas, hanya mencoba menghibur. Apa? Pada saat ini, terdengar teriakan di luar, dan suara benda-benda jatuh berkeping-keping. Ekspresi Luo Yang berubah. Bentak. Saat ini, pintu ruang belajar dibanting hingga terbuka. Sesosok muncul di depan Luo Yang. Luo Yang tercengang. Orang ini adalah putranya yang sudah meninggal, Luo Teng. Wanita itu juga menoleh dan melihat Luo Teng, dengan ekstasi di wajahnya. Tenger, kamu belum mati. Tenger, dia berlari menuju Luo Teng. Selama proses ini, kelopak mata Luo Yang tiba-tiba bergerak-gerak. Dia merasakan bahaya. Nyonya, jangan pergi ke sana. Luo Yang mengulurkan tangannya dan berteriak. Tertawa, tapi dia sudah terlambat. Ada senyuman dingin di wajah Luo Teng, dan pisau tajam di tangannya menembus jantung wanita itu. Melihat pemandangan ini, Luo Yang sedang sekarat. Siapa kamu? Luo Yang meraung. Siapa aku? Tidak masalah, yang penting kamu telah menyinggung seseorang yang tidak boleh tersinggung. Senyuman jahat di sudut mulut Luo Teng menjadi lebih jelas.
Luo yang mengertakkan gigi, basis budidayanya meledak, dan dia ingin bergegas menuju Luo Teng. Tertawa, ah. Luo yang mengeluarkan raungan yang menyakitkan, menggunakan kekuatan terakhirnya, dia menoleh dengan susah payah. Dia melihat sebuah wajah, kulitnya berubah drastis, jantungnya berdebar-debar, dan langsung berhenti berdetak. Bentak, Luo Yang dan istrinya jatuh ke tanah pada saat bersamaan, darah mengalir dari bawah mereka. Seluruh keluarga Luo kembali terdiam. Bau darah perlahan naik menuju langit malam yang sunyi. Keesokan paginya, Fang Yu membawa Lin Batian ke Taman Ekologi, ingin dia melihat efek dari buah belimbing. Tapi sebelum dia mencapai jarak normal, dia menerima telepon dari Qin Lang. Tuan Fang, sesuatu terjadi pada Dongdu. Nada suara Qin Lang penuh kejutan. Dongdu, ada apa? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Apakah kamu ingat Luo yang kamu selamatkan? Tadi malam, keluarga Luo dihancurkan. Kata Qin Lang, bunuh pintunya. Mata Fang Yu sedikit dingin. Juga, Asosiasi Budo Ibu Kota Timur tiba-tiba mengeluarkan perintah buronan. Qin Lang melanjutkan, orang yang dicari adalah Anda dan Tuan Lin. Hanya Anda setelah mengubah penampilan Anda. Di antara mereka, Tuan Fang, nama Anda juga istimewa. Tandai, Fang panjang umur. Dan anggota keluarga Yu yang dibawa pergi sebelumnya semuanya dibebaskan pagi ini, tidak terjadi apa-apa. Sekarang seluruh ibu kota timur dilanda gempa. Karena keluarga Luo memiliki status tinggi di ibu kota timur gelombang www.novelhall.com gelombang ini adalah salah satu keluarga bangsawan terkemuka. Banyak orang berspekulasi bahwa kehancuran keluarga Luo terkait dengan keluarga Yu, tetapi tidak ada bukti yang ditemukan di tempat kejadian. Petik 2. Satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan oleh si pembunuh adalah sebuah kalimat ditulis dengan darah di gerbang rumah keluarga Luo. Apa yang dia tulis? Fang Yu bertanya. Pembunuhan, Fang panjang umur. Qin Lang berkata, di Asosiasi Budo Ibu Kota Timur, Anda dan Tuan Lin sekarang dicari karena pembunuhan. Untungnya, Anda berdua muncul dengan menyamar pada saat itu, dan mereka tidak dapat benar-benar datang ke pintu. Fang Yu mengerutkan kening. Keluarga Luo hancur, tetapi pembunuhnya meninggalkan kalimat tentang Fang umur panjang di pintu. Siapa pembunuh ini? Siapa yang ingin dia balas dendam? Tuan Fang, meskipun kedua orang yang dicari itu bukan wajah asli Anda. Tetapi untuk amannya, saya tetap menyarankan agar Anda dan Tuan Ling tidak pergi ke Dongdu selama ini. Kejadian ini benar-benar berdampak buruk, dampak besar, kata Qin Lang lagi. Oke, begitu. Fang Yu menjawab dan menutup telepon. Siapa yang begitu berani dan membunuh orang yang membelanjakan uang Lao Su kembali? Lin Batian di samping bertanya dengan sengit. Kita akan pergi ke Dongdu nanti dan melihat apa yang terjadi, kata Fang Yu. Oh, kupikir kamu akan mengikuti saran adikmu. Lin Batian berkata dengan heran. Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya dingin, dan berkata, saya tidak suka dijebak. Kalau begitu ayo cepat, setelah melihat belimbing itu, segera berangkat ke ibu kota timur. Kata Lin Batian, selama percakapan, keduanya mempercepat langkah mereka dan segera sampai ke depan kebun sayur. Fang Yu, yang sudah berhari-hari tidak pergi ke kebun sayur, sama terkejutnya dengan pemandangan itu seperti Lin Batian, yang baru pertama kali datang ke kebun sayur. Burung pegar, kelinci liar, segala jenis burung dan binatang semuanya berkerumun di kebun sayur. Melalui celah-celah tubuh berbagai hewan, Anda bisa melihat banyak ular meringkuk di tanah sambil beristirahat. Binatang buas yang tidak bisa masuk ke kebun sayur dikelilingi oleh lapisan-lapisan, dan air tidak bisa mengalir. Sekilas, Anda tidak bisa melihat sayuran hijau sama sekali, hanya hewan liar berikut ini. Apakah kamu yakin kamu adalah kebun sayur, bukan kebun binatang? Lin Batian bertanya pada Fang Yu, yang melihat ke samping. Fang Yu tampak jelek, dan berjalan maju dengan cepat. Hanya dalam beberapa hari, kebun sayur menjadi seperti ini. Yang paling dia pedulikan adalah sayurannya. Dengan padatnya berkumpulnya burung dan binatang ini, sayurannya. Saya khawatir semuanya terinjak-injak. Kedatangan Fang Yu dan Lin Batian mengejutkan sekelompok burung dan binatang yang sedang beristirahat. Terjadi keributan, dan beberapa hewan liar yang pemalu terbang atau lari dengan cepat. Tetapi sebagian besar dari mereka tampaknya tidak mau meninggalkan kebun sayur, surga yang membuat mereka sangat nyaman,
tetap di tempat, dan mengeluarkan geraman rendah yang mengancam pada Fang Yu. Menempati kebun sayurku, masih sombong. Fang Yu mengangkat alisnya dan menepuk tangan kanannya ke depan. Angin yang disebabkan oleh Zhang Jin melesat lewat, menyapu seluruh kebun sayur. Kelompok burung dan binatang ini tertiup angin, dan melarikan diri. Sekarang, tampilan asli kebun sayur muncul di mata Fang Yu. Semua tanaman hijau yang ditanam pada gelombang sebelumnya telah hilang. Bukan diinjak-injak, tapi dimakan binatang buas ini. Oke, aku sudah melihat kebun sayurmu, ayo pergi ke Dongdu, goda Lin Batian. Wajah Fang Yu tidak terlalu bagus, dan dia mengamati seluruh kebun sayur. Tunas belimbing masih ada di tempatnya. Hal ini membuat Fang Yu lega. Bahkan jika buah belimbingnya hancur, dia harus mengadakan pertemuan barbeque hari ini untuk memanggang semua hewan liar tadi. Nafas kehidupan di kebun sayur ini, inikah yang kamu ingin aku lihat? Lin Batian bertanya. Fang Yu berjalan ke kebun sayur, berjongkok di depan kuncup belimbing seukuran jari kelingking, dan berkata, sumber kehidupan di sini adalah benda ini, bernama buah sincen. Buah belimbing. Benda ini, aku ingat tuanku juga menanamnya, sebagai harta karun. Lin Batian juga berjongkok sambil menatap kuncup belimbing, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, kamu berasal dari mana kamu mendapatkannya? Diperoleh dari Janji Tao, jawab Fang Yu. Wu Ji, Tao. Lin Batian tampak terkejut, bukankah dia terbang lebih awal? Kapan kamu? Saya memasuki ruang kecil yang dia buka di tanah warisannya, dan saya bertemu dengannya di sana. Fang Yu berkata, dia hanya ingin memberiku buah belimbing, tapi sebelum pergi, aku membawa domba itu bersamaku. Mengambil satu. Kamu berani mencuri sesuatu dari Janji Tao. Kamu tidak cukup berani, kata Lin Batian. Janji Tao adalah salah satu orang paling berkuasa di dunia kultivasi. Tidak lama setelah kejeniusan Fang Yu dan Lin Ba melangkah di jalan budidaya keabadian, dia melonjak menjadi keabadian. Oleh karena itu, dalam kesan Lin Batian, orang ini masih merupakan kekuatan yang agung. Dia cukup pandai berbicara, kata Fang Yu. Lin Batian berdiri, melihat sekeliling, dan berkata, ini telah berkembang menjadi sumber kehidupan kecil, yang mempunyai pengaruh besar pada makhluk hidup manapun. Tidak heran jika banyak hewan liar datang ke sini. Fang Yu berjalan ke ruang perkakas kecil di depan, mengeluarkan beberapa benih sayuran hijau di dalamnya, dan menaburkannya ke tanah. Tak lama kemudian, benih-benih ini tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan berubah menjadi sayuran hijau. Sumber kehidupan seperti itu, Anda benar-benar menggunakannya untuk menanam sayuran, itu benar-benar kekerasan. Lin Batian menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutmu untuk apa itu digunakan? Fang Yu bertanya, jika itu aku akan membuka mata air kecil di sini agar mata air tersebut menyerap sepenuhnya nafas kehidupan, dan kemudian menjualnya. Lin Batian berkata, saat saya menjualnya, saya katakan bahwa mata air ini dapat menyembuhkan segala penyakit. Sebentar lagi saya akan menghasilkan banyak uang. Dengan melakukan hal ini, hampir tidak ada biaya, hanya keuntungan yang tidak hilang. Tidak ada gunanya menghasilkan uang, kata Fang Yu. Tapi itu bisa mencerminkan nilai. Lin Batian mengangkat alisnya dan berkata, ini lebih baik daripada hal yang tidak berarti seperti menanam sayuran. Siapa bilang itu tidak ada artinya, sayuran murni dan alami yang saya tanam sendiri sangat enak, kata Fang Yu. Selanjutnya, Fang Yu mengumpulkan bambu dan beberapa dahan di sekitarnya untuk membuat gudang sederhana, dan mengencangkan pagar pembatas agar burung dan binatang tidak dapat dengan mudah memasuki kebun sayur. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk melakukan hal ini. Selama periode ini, Lin Batian berdiri dan menyaksikan Fang Yu sibuk. Dia benar-benar tidak dapat memahami hasrat Fang Yu untuk menanam sayuran. Dia ingat Fang Yu tidak punya hobi seperti itu. Setelah bekerja hampir sepanjang hari, Fang Yu akhirnya mempersenjatai kebun sayur. Bisakah kamu pergi? Lin Batian bertanya. Baiklah, ayo pergi, jawab Fang Yu. Keduanya berdiri bersama, Fang Yu mengaktifkan cincin halus di tangannya. Tunggu sebentar, Lin Batian berkata, mengayunkan tangan kanannya ke depan. Bas, detik berikutnya, semburan cahaya muncul pada dirinya dan Fang Yu. Setelah cahaya menghilang, penampilan mereka berdua sekali lagi berubah menjadi seperti terakhir kali mereka berada di Dongdu. Karena pihak lain menjebak kita, maka kita akan menemuinya untuk menyelesaikan masalah dengan gambar ini. Lin Batian berkata,
Sekarang, kamu adalah Fang Changsheng dan aku Lin tak terkalahkan, bagaimana kalau? Terserah kamu. Cincin halus di jari Fang Yu bersinar. Segera, dia dan Lin Batian menghilang di tempatnya. Pembunuhan keluarga Luo menyebar ke seluruh ibu kota timur dalam waktu singkat setengah hari. Hampir setiap keluarga membicarakan hal ini. Dan objek kecurigaan mereka secara alami terkonsentrasi pada keluarga Yu, yang segera dibebaskan oleh Asosiasi Toto Budo setelah keluarga Luo dihancurkan. Keluarga Yu dan keluarga Luo memiliki permusuhan sejak awal, ditambah dengan apa yang terjadi di gerbang 10.000 rumput, kemungkinan untuk memusnahkan rumah tersebut tidaklah kecil. Namun, semua orang hanya berani membicarakannya di dalam keluarga, dan tidak ada yang berani berbicara di luar. Tahukah Anda, kekuatan keluarga Yu saat ini setidaknya bisa menduduki peringkat 5 besar di Dongdu. Bahkan jika keluarga Luo benar-benar dihancurkan oleh keluarga Yu, selama tidak ada bukti, semuanya tidak bisa dikatakan. Yu Jia, Yu Tianming berjalan mondar-mandir di ruang kerja dengan wajah muram. Ada banyak orang yang berdiri di ruang kerja, semuanya adalah anggota inti keluarga Yu. Namun, Yunan dan Yu Siji masih dalam perawatan karena cedera dan tidak dapat hadir. Melihat Yu Tianming mondar-mandir tanpa berbicara, salah satu anggota inti bertanya, "Patriark, izinkan kami datang, apakah karena keluarga Luo dihancurkan?" Yu Tianming berhenti gelombang www.novelringan.com gelombang untuk melihat orang ini, dan berkata, "Saya harus memastikan terlebih dahulu bahwa ini memang tidak dilakukan oleh keluarga Yu." Semua orang di tempat kejadian saling memandang, dan kemudian salah satu pria yang lebih tua berkata, "Patriark, Anda dibawa pergi oleh Asosiasi Toto Budo beberapa hari yang lalu. Semua orang di klan kami mencoba menyelamatkan Anda dan Nona Tuan Muda. Di sana tidak ada siapa-siapa. Rencanakan ini." "Ya, Patriark, bagaimana kami berani melakukan hal seperti itu tanpa instruksi Anda? Dan kami tidak memiliki kemampuan seperti ini. Meskipun keluarga Luo telah banyak menurun sekarang, latar belakang mereka masih ada. Kami ingin menghancurkan mereka, bagaimana bisa begitu mudah?" Setiap anggota inti mengatakan kamu punya tidak ada motif atau ide untuk mematikan pintu. Yu Tianming mengerutkan kening dan mulai berpikir. Dia juga tahu bahwa orang-orang di keluarga ini tidak punya nyali. "Patriark, sebenarnya, kita tidak perlu terlalu khawatir. Memang benar rumor di luar mengatakan bahwa keluarga Yu melakukan ini, tetapi mereka tidak memiliki bukti. Selain itu, si pembunuh meninggalkan sepatah kata pun di gerbang keluarga Luo dan mengarahkan sasaran ke Fang Changsheng itu. Saat ini, Asosiasi Dongdu Budo sedang mencari Fang Changsheng. Mengapa kita harus begitu khawatir?" kata seorang anggota inti. Banyak orang setuju dengannya dan sering mengangguk. Yu Tianming melirik orang ini dan menegur, "Apakah menurut Anda rumor tersebut tidak berpengaruh? Tahukah Anda berapa banyak keluarga besar yang meninggal karena rumor dalam sejarah?" Setelah dimarahi oleh Yu Tianming, warna kulit semua orang berubah dan mereka tidak berani berbicara lebih banyak. Ruang belajar segera menjadi tenang. Yu Tianming mencubit dagunya dengan tangannya dan mencoba yang terbaik untuk memikirkan niat pihak lain. Keluarga Luo dihancurkan, ini jelas tidak dilakukan oleh keluarga Yu mereka, dan setelah pihak lain selesai membunuh, dia meninggalkan pesan tentang Fang Changsheng di gerbang keluarga Luo, yang juga sangat aneh. Pada hari Luo yang membawa orang-orang langsung melalui gerbang 10.000 rumput, banyak orang di tempat kejadian melihat bahwa Fang Changsheng dan teman-temannya yang membawa sejumlah besar pil dari tangan Yang Cuyu untuk menyelamatkan Luo yang sedang sekarat. Hal ini tidak dapat dibatalkan dengan bukti pribadi yang cukup. Oleh karena itu, si pembunuh meninggalkan darah partai umur panjang di gerbang rumah Luo. Dalam keadaan normal, ia tidak akan dapat memainkan peran apapun. Untuk memvonis bersalah pembunuhan, pertama-tama kita harus mengetahui motif pembunuhan tersebut. Fang Changsheng pertama kali menyelamatkan Luo yang dengan pil pengembalian yang besar, mengapa dia membunuh keluarga Luo lagi? Inilah kontradiksi besar yang tidak masuk akal. Namun yang lebih aneh lagi adalah pihak Asosiasi Dongdu Budo, menggunakan ini sebagai petunjuk, langsung menginginkan Fang Changsheng dan teman-temannya. Memikirkan baik-baik rangkaian hal ini, penuh dengan kontradiksi dan keanehan. Namun sayangnya, hal-hal terus berlanjut seperti ini. Siapa pembunuhnya? Apa tujuannya? Yu Tianming sedang berpikir, tapi ada ketukan di pintu di luar ruang kerja. "Masuk!" Yu Tianming berteriak. Ruang kerja disingkirkan, dan kepala pelayan masuk dan berkata,
Patriark, seseorang masuk ke rumah Yu kami dan meminta untuk bertemu dengan Anda. Fang Yu dan Lin Batian berdiri di bagian paling makmur di ibu kota timur. Banyak gedung-gedung bertingkat di sini, jalanan padat kendaraan, dan jalanan ramai. Namun, Fang Yu dan Lin Batian tidak cocok dengan suasana di sini. Bagaimana kamu menemukan tempat seperti itu? Lin Batian bertanya. Kalau tidak, di mana aku harus mengaturnya? Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Gerbang 10.000 rumput. Terakhir kali kita tidak berbicara dengan Changqi, Yan Daoyou, dan Yang Chuyumu yang asli. Kami ingin memahami situasinya, bukankah pertama-tama kita harus menemukan mereka yang memahami situasinya? Kata Lin Batian, tidak dibutuhkan. Fang Yu berkata sambil tersenyum, karena kita sekarang dicari, cara termudah untuk memahami situasinya tentu saja dengan pergi ke asosiasi Budo. Maksudmu? Lin Batian terkejut. Fang Yu berbalik dan menunjuk ke sebuah bangunan megah di belakangnya. Ada beberapa karakter besar di atas gerbang gedung ini. Asosiasi Toto Budo. Bagaimana kalau kita jalan saja? Lin Batian berkata dengan ekspresi aneh. Dia awalnya berpikir bahwa Fang Yu akan memilih cara yang lebih bijaksana. Pertama menanyakan beritanya, dan kemudian menyelidikinya secara perlahan. Tanpa diduga, Fang Yu membawanya langsung ke asosiasi Dongdu Budo. Tapi Fang Yu punya ide sendiri. Orang yang memusnahkan keluarga Luo hanya menggunakan garis darah yang jelas-jelas menyalahkannya, dan asosiasi Dongdu Budo mengeluarkan perintah buronan. Hal ini menunjukkan bahwa asosiasi Dongdu Budo kemungkinan besar ada hubungannya dengan pembunuh yang menghancurkan keluarga Luo. Kalau begitu, Fang Yu mengirimkannya langsung. Dia percaya bahwa dia dapat segera melihat si pembunuh dan mengetahui tujuan si pembunuh. Ayo pergi. Fang Yu menepuk bahu Lin Batian, dan keduanya berjalan ke gedung aula asosiasi Dongdu Budo. Kalian berdua siapa? Apa yang ingin kalian lakukan? Fang Yu dan Lin Batian berjalan ke gerbang aula, tetapi dua penjaga menghentikan mereka. Dia memanggil Fang Changsheng, aku Lin yang tak terkalahkan, dan kami berdua datang dari kepala. Lin Batian berkata sambil tersenyum. Serahkan dirimu. Kedua penjaga itu mengerutkan kening dan tampak bingung. Sebagai tingkat keberadaan terendah, mereka tidak mengetahui bahwa pihak yang dicari, umur panjang, telah dibebaskan. Dan melihat Fang Yu dan Lin Batian terlihat santai, mereka sepertinya tidak menyerah sama sekali. Mereka secara tidak sadar merasa bahwa kedua orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Jika Anda tertarik, cepat pergi. Ini asosiasi Dongdu Budo. Jangan berpikir Anda tidak bertanggung jawab untuk berbicara. Seorang penjaga memperingatkan. Dia memanggil Fang Changsheng, dia datang dari kepala. Apakah kamu yakin ingin mengusir kami? Lin Batian bertanya dengan heran. Saya peduli dengan umur panjang dan umur pendek Anda. Jika Anda membuat masalah di sini lagi, kami akan benar-benar menangkap Anda dan tinggal selama 3 atau 5 hari. Penjaga itu terus memperingatkan. Lin Batian dan Fang Yu saling berpandangan, mengetahui bahwa kedua penjaga itu tidak mengetahui apa yang diinginkannya, apalagi nama Fang Yu. Saat ini, tim beranggotakan 6 orang muncul di lobi di lantai pertama. Pemimpin Zheng Shaohong mengerutkan kening ketika dia melihat Fang Yu dan Lin Batian berdiri di depan gerbang. Ia dan rombongan anak buahnya baru saja menyelesaikan pertemuan dan baru saja melihat potret Fang Changsheng dan rekannya. Saat saya melihatnya sekarang, saya merasa familiar. Kapten Zheng, kedua orang ini, sepertinya, para pemain di belakang mengeluarkan suara bingung. Setelah melirik beberapa kali lagi, Zheng Shaohong pada dasarnya memastikan bahwa ini adalah buronan Fang Changsheng dan rekannya. Wajahnya tegang, dia memberi isyarat, dan dengan cepat berjalan maju bersama sekelompok pria. Sepertinya seseorang mengenali kita. Melihat orang-orang ini berjalan cepat, Lin Batian berkata sambil tersenyum. Kalian berdua segera mundur, keduanya adalah orang yang berbahaya. Teriak Zheng Shaohong, mengejutkan kedua penjaga dan bergegas kembali. Zheng Shaohong membawa beberapa anak buahnya dan berjalan ke posisi sekitar 5 meter dari Fang Yu dan Lin Batian dan berhenti, matanya waspada, dan dia bertanya, orang gila yang berani, Fang Changsheng, tahukah Anda bahwa seluruh timur sedang melihat untukmu sekarang? Apa yang ingin kamu lakukan? Selama pertemuan tadi, ketua tim secara khusus menunjukkan bahwa Fang Changsheng dan rekan-rekannya sangat kuat dan sangat kejam, dan harus waspada saat bertemu dengan mereka, dan harus segera memberitahu asosiasi untuk mendapatkan dukungan.
Zheng Xiaohong tidak menyangka dia baru saja keluar dari ruang konferensi dan bertemu keduanya dalam sekejap. Kedua sosok berbahaya ini datang langsung ke aula, menunjukkan kesombongan mereka. Menemukan target yang diinginkan, minta dukungan. Zheng Xiaohong meraung dengan amarah. Pada saat yang sama, aura basis budidayanya meledak secara menyeluruh. Puncak masa yayasan, raungan Zheng Xiaohong mengejutkan orang-orang di dua lantai aula, dan banyak prajurit berlari keluar. Ekspresi Zheng Xiaohong sangat serius, melihat Fang Yu dan Lin Batian di depannya, siap melakukannya. Jangan gugup, sejak kami datang ke sini, kami bahkan tidak berpikir untuk melakukannya. Lin Batian berkata, kami datang dari kepala. Serahkan dirimu. Zheng Xiaohong dan anggota timnya terkejut. Rumah Yu, ruang belajar. Yu Tianming duduk sendirian di meja, dan di seberangnya duduk seorang pria muda berjubah ungu. Pria ini terlihat sangat biasa, begitu biasa hingga setelah menatap wajahnya lebih dari 10 detik, dia masih akan melupakan penampilannya dalam sekejap mata. Meskipun keluarga Yu kami bukan keluarga pertama di Dongdu, mereka juga masuk dalam 5 besar. Sekarang Anda memaksa kami melakukan sesuatu untuk Anda, saya khawatir itu tidak cukup. Yu Tianming berkata dengan wajah muram. Pria itu tersenyum di wajahnya dan berkata, tidak memenuhi syarat. Patriark Yu, tahukah Anda bahwa jika bukan karena tuan saya yang menggunakan bidak catur di tangannya, Anda masih terkunci di asosiasi Toto Budo dan akan segera dikirim sel. Suaranya cukup feminin. www.novelringan.com sulit membedakan pria dan wanita, dan nadanya ringan dan berat, yang terdengar sangat tidak nyaman. Yu Tianming mendengus dingin, dan berkata, bahkan jika Anda tidak mengambil tindakan, saya masih punya cara untuk memberantas kejahatan di asosiasi ibu kota timur. Satu hal lagi, aku tidak suka caramu melakukan sesuatu. Bunuh keluarga Luo dan kemudian gunakan opini publik untuk memaksa kami tunduk pada keluarga Yu. Maaf, saya tidak menerima pendekatan ini, dan saya tidak akan takut dengan opini publik. Tuan Surga Yu, apakah menurutmu ini hanya opini publik? Senyuman di wajah pria itu tidak berkurang sedikit pun, dan berkata, kami siap untuk kedua tangan. Jika Anda tidak mau setia kepada tuannya, Anda akan segera bertemu dengan dicari oleh asosiasi Toto Budo. Alasan kenapa kami menginginkan Fang Changsheng sekarang hanyalah untuk menjual wajahmu. Lagi pula, kamu pasti sangat membenci Fang Changsheng, lagi pula, dia telah membuat keluargamu malu. Presiden Yu, mohon pahami juga kebaikan tuanku. Yu Tianming memandang pria itu, wajahnya menjadi jelek. Setelah mendengarkan kata-kata tersebut, dia akhirnya mengerti kenapa kejadian ini begitu aneh di mana-mana. Tujuan pihak lain sangat jelas, yaitu membawa keluarga Yu di bawah komandonya. Adapun mengapa keluarga Luo dihancurkan dan Fang Changsheng dicari, itu semua adalah tindakan insidental untuk melakukan ini, bukan itu intinya sama sekali. Aku ingin tahu, siapa tuanmu? Kenapa dia melakukan ini? Yu Tianming bertanya dengan suara yang dalam. Mendengar pertanyaan ini, pria itu tersenyum dan berkata, Anda hanya perlu mengetahui bahwa dia sangat tinggi dan maha kuasa. Ini sudah cukup, Anda tidak perlu mengetahui informasi lain, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Kalimat ini membuat Yu Tianming merasa malu dan bertanya, karena tuanmu maha kuasa, mengapa kami perlu merekrut lebih dari satu keluarga dari kami? Kamu ingin tahu terlalu banyak, tapi sayang sekali kamu belum berada pada level di mana kamu bisa mengetahui segalanya. Pria itu berkata pelan, wajah Yu Tianming membiru dan putih, dan hatinya terbakar amarah, tetapi dia tidak berani meledak. Pria di depannya begitu berani sehingga membuatnya tidak percaya diri. Jika aku berjanji bekerja untuk tuanmu, keuntungan apa yang bisa didapat keluarga Yu kita? Yu Tianming bertanya, manfaatnya, terlalu banyak, Anda tidak bisa membayangkannya. Pria itu berkata, suatu hari nanti, kamu akan mengetahui tujuan akhir dari Sang Master, dan pada saat yang sama, kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Namun sebelum itu, kamu harus patuh, bekerja keras untuk melakukan sesuatu untuk Sang Master. Petik 2. Yu Tianming memandang pria itu, menggosok tangannya, dan hatinya terasa sangat kusut. Dengan wataknya, dan status keluarga Yu di Dongdu, dia tidak menyukainya dan tidak mau menerima perintah dari orang lain. Bahkan sebelum berurusan dengan Fu Yunhe, kedua belah pihak didasarkan pada kerjasama. Tapi sekarang pria ini meminta kesetiaan dan kepatuhan 100%. Dengan cara ini,
keluarga Yu telah menjadi alat bagi orang lain dan keluarga yang berafiliasi. Dari segi status dan reputasi, tidak diragukan lagi ini merupakan semacam degradasi. Namun di sisi lain, jika lawan benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan asosiasi seni bela diri, maka Yu Tianming dan keluarga Yu tidak akan mampu melawan. Karena Fu Yunhe, pendukung terbesar sebelumnya, telah meninggal. Keluarga Yu sangat membutuhkan pendukung baru. Jika tuan di mulut pria ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar, keluarga Yu tidak mau menjadi starternya. Bisakah kamu memberiku waktu untuk memikirkannya? Yu Tianming berkata setelah berpikir sejenak. Patriark Yu, tidakkah kamu mengerti bahwa kamu dan keluarga Yu tidak punya pilihan lain sekarang? Pria itu menyipitkan mata dan berkata, jika kamu menolak, maka kamu akan segera menjadi tersangka nomor 1 dalam kehancuran keluarga Luo. Keluarga itu akan tamat. Kamu, Yu Tianming membiru dan terlalu marah untuk berbicara. Menghadapi ancaman langsung seperti itu, otak liciknya tidak dapat memikirkan tindakan pencegahan apapun. Saat ini, terdengar suara mendengung di saku pria tersebut. Pria itu mengeluarkan ponselnya dan menghubungkan panggilan. Apa? Wajah pria itu sedikit berubah, lalu dia berkata, oke, begitu. Yu Tianming memandang pria itu tanpa berbicara. Kamu tidak punya waktu untuk berpikir, beritahu aku sekarang, apakah kamu ingin setia kepada tuanku, atau, kata pria itu dingin. Aku, memilih kesetiaan. Yu Tianming akhirnya meyakinkan dan berkata, bagus. Pria itu mengeluarkan jimat dari tas penyimpanan di pinggangnya. Yu Tianming ingin melarikan diri, tapi dia tidak punya waktu. Fudi bersinar dengan semburan cahaya, memasuki tubuh Yu Tianming, dan menghilang. Sekarang, kamu adalah salah satu dari kami. Ayo pergi, ajak kamu membuka mata dan biarkan kamu melihat bagaimana kami meramu durimu. Pria itu berkata, apa maksudmu? Yu Tianming bertanya kapan dia ditangkap oleh jimat secara misterius. Fang Changsheng dan rekan-rekannya berinisiatif untuk menyerah ke Balai Asosiasi Dongdu Budo. Pria itu berkata perlahan, serahkan dirimu. Ekspresi Yu Tianming berubah, dan nadanya terkejut. Mungkin ada penipuan dalam hal ini, tetapi mereka mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu, dan mereka pasti tidak akan bisa pergi. Anda akan segera melihat kemampuan tuan kami. Pria itu berkata dengan nada muram. Aula Asosiasi Toto Budo, ruang interogasi. Fang Changsheng, Lin tak terkalahkan, apakah kamu mengakui bahwa tadi malam, yaitu malam tanggal 23 November kalian berdua menyelinap ke dalam keluarga Luo dan membunuh 69 orang di keluarga Luo? Fang Yu dan Lin Batian duduk di salah satu ujung meja interogasi, tangan dan kaki mereka terkunci pada saat bersamaan. Kunci jenis ini bukanlah kunci biasa, melainkan senjata ajaib. Ia tidak hanya dapat menahan anggota tubuh seseorang, tetapi juga menekan pelepasan energi sejati di dalam tubuh. Mirip dengan senjata ajaib yang digunakan Yishuai untuk menjebak Bairan, namun kekuatannya jauh dari cukup. Kami tidak membunuh siapapun. Jawab Fang Yu. Tidak ada pembunuhan. Jadi, dari mana asalmu? Duduk di seberang Fang Yu dan Lin Batian adalah 4 biksu dalam tahap formasi, yaitu seniman bela diri di bidang seni bela diri. Mereka semua berada pada level pemimpin di Asosiasi Budo Ibu Kota Timur. Dan di luar ruang interogasi juga terdapat sejumlah besar prajurit bersenjata yang siap mendukung. Semua orang tahu bahwa kekuatan Fang Changsheng dan Lin tak terkalahkan cukup menakutkan. Kami di sini untuk memahami mengapa Anda menginginkan kami, kata Fang Yu. Karena kamu adalah tersangka terbesar dalam penghancuran pintu keluarga Luo. Setelah melakukan kejahatan, kamu bahkan meninggalkan kata-kata provokatif dengan darah di depan pintu keluarga Luo. Itu benar-benar tidak bisa ditembus dan sangat sombong. Seorang pemimpin tim membanting meja, dimarahi dengan marah. Kakak ini, aku ingin tahu, jika kamu membunuh seseorang, apakah kamu akan meninggalkan namamu di rumahnya? Tanya Lin Batian di samping. Tentu saja tidak. Tidak, aku tidak akan pernah melakukan hal buruk seperti pembunuhan. Jangan mencoba mengubah topik pembicaraan, sekarang kamu sedang diinterogasi, kamu hanya bisa menjawab pertanyaan kami. Kata ketua tim dengan tersipu-sipu. Oke, kalau begitu kamu bisa terus bertanya, kata Lin Batian. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda mengakui bahwa Anda adalah pembunuh kehancuran keluarga Luo? Pemimpin kelompok lainnya bertanya dengan wajah serius. Kami belum pernah melakukan ini. Jawab Fang Yu.
Kamu banyak bicara, lebih baik berikan sedikit bukti untuk kami lihat. Lin Batian menambahkan, jika ada bukti, kami bersedia mengakuinya. Bukti, kalimat dari gerbang keluarga Luo itu adalah buktinya. Pemimpin tim yang bersemangat itu meraung. Kakak ini, suasana hatimu sepertinya tidak stabil. Bukankah kamu istirahat dengan baik tadi malam? Lin Batian bertanya sambil tersenyum. Sombong, kalian berdua, apa menurutmu kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau dengan kekuatan kalian sendiri? Pemimpin di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu terus mengatakan kamu ingin menyerah, kenapa kamu tidak mau mengakui kejahatanmu? Apakah kamu bercanda? Kami tidak bermaksud begitu, tapi kalian berempat levelnya terlalu rendah. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa padamu, kata Fang Yu. Dia dan Lin Batian datang langsung ke Aula Guild Asosiasi Dongdu Budo untuk bertemu langsung dengan orang di balik kejadian tersebut. Namun sejauh ini orang tersebut belum muncul. Oleh karena itu, kini Fang Yu dan Lin Batian hanya bisa berbicara omong kosong dengan keempat orang ini. Kalian, ledakan, seorang pemimpin tim hendak berbicara, tetapi pintu ruang interogasi dibuka. Seorang wanita dengan wajah lembut dan bibir merah menyala masuk melalui pintu. Wanita ini terlihat sangat muda, tetapi usianya paling lama 30 tahun. Melihat wanita ini, keempat ketua tim segera bangkit, membungkuk dan membungkuk bersama, sambil berseru, Wakil Presidensi. Keluarlah dan biarkan aku menginterogasi mereka. Wanita itu berkata gelombang www.novelringan.com gelombang wakil presiden, keduanya cukup berbahaya, yang terbaik adalah, seorang pemimpin tim mengingatkan. Petik 2, tidak, kamu boleh keluar. Wanita itu berkata dengan dingin. Keempat pemimpin tim melihat satu sama lain, tetapi tidak berani melanggar perintah, jadi mereka menjawab dan berbalik dan keluar dari ruang interogasi. Wanita itu berjalan di depan Fang Yu dan Lin Batian, dan bukannya duduk dalam posisi, dia duduk di sudut meja interogasi, dengan sepasang mata ramping menatap Fang Yu dan Lin Batian. Teman tahu wanita cantik ini, siapa namamu? Lin Batian bertanya, mengamati sosok wanita bergelombang itu. Namaku Simuyu, wakil presiden di sini. Bibir wanita itu sedikit melengkung dan menjawab. Namanya bagus. Lin Batian mengangguk dan berkata, sejujurnya, kalian berdua akan didahulukan, saya tidak menyangka. Simuyu berkata dengan ringan. Fang Yu memandang Simuyu, sedikit menyipitkan mata. Wanita di depannya ini cukup sulit. Di permukaan, kekuatannya hanya pada masa pembentukan pil, namun nyatanya lebih dari itu. Aura dasar kultivasi yang dia ungkapkan ditekan beberapa kali. Menurut spekulasi Fang Yu, basis kultivasi wanita ini yang sebenarnya setidaknya berada pada tahap Yuan Ying, yang disebut Martial Saint. Apakah Anda akan berbicara kepada kami atas nama pembunuh sebenarnya? Fang Yu bertanya. Tidak, pembunuh sebenarnya adalah kamu. Simuyu tersenyum dingin dan berkata, kalian semua sudah datang ke sini, jadi tidak ada kesempatan untuk pergi. Teman-teman, selain kamu, apakah ada orang lain yang datang untuk menginterogasi? Lin Batian bertanya, tidak perlu orang lain untuk berpartisipasi. Cukup bagiku untuk menginterogasi kalian berdua sendirian. Simuyu berkata dengan nada dingin. Kalau begitu kita benar-benar harus ngobrol baik-baik, kata Fang Yu sambil duduk tegak.